ngakuin. Ya nggak ada yang ngakuin ya kalau orang Kristen di bawah pohon kurma. Nah itu videonya itu pas Yesusnya lahir di video gitu, pas ngebrosot dari Bukan harus gitu, itu gambaran bos. Namanya kita ya menyimbolkan gambaran, kita lambangkan itu salib itu bukan patung ya. Salib itu waktu dia disalib itu makanya tertanam sampai akhir zaman nanti salib itu ada, bukan kita menyembah patung lain eta mah. Oh. Lain gitu. Jadi nggak ada bidannya ya waktu dilahirkan ya. Atau eta persepsi kuasa gelap bos, eta sejengkal otak. Nggak usah ngomong bidan, zaman dulu mah otak kok kan ada. Malu. Ya terus siapa yang bisa nyaksiin itu? Banyak di situ ahli-ahli. Kan gua nanya bukan ngedikte botak. Ahli apa? Percuma lu botak itu cuma pinter-pinter. Kan gua nanya, itu siapa yang ngebantu proses kelahiran Tuhan lu di kandang binatang? Ada, pastinya ada. Di situ suaminya satu ya yang hadir, pasti suaminya hadir. Oh berarti dia anak suaminya. Suaminya hadir di namanya mau lahir itu namanya apa? Oh Yesus sebelum lahir itu Maria udah punya suami. Ya itu calonnya itu Yusuf. Calon suaminya. Kalau udah suaminya bukan calon dong, ya suami. Mendikte terus kok segelap itu mendikte, kau tonton videonya. Lah kan lu sendiri yang ngomong barusan. Udah jelas di videonya semua udah mengetahui Yusuf itu suaminya. Ya udah berarti sebelum lahir Maria udah punya suami, ya kan? Iya tapi apa dia belum melakukan apa-apa juga itu memang emang lu tahu dari mana dia belum ngelakuin apa-apa? Udah dijelaskan dari abad pertama bos, abad ke-7 jangan sok maha tahu dikte-dikte. Iya, lu tahu dari mana kalau Yesus belum prot-prot ke Maria? Udah datang bos, pengakuan dari zaman Musa, Abraham sampai apa juga udah mengetahuin bahwa akan datang. Kan Musa udah nggak ada, waktu datang Yesus itu turun. Firman itu menceritakan bos dari abad. Tunggu jangan lari kemana-mana dulu. Lu tahu dari mana kalau misalkan Yusuf itu belum prot-prot sama Maria? Tahu dari mana? Dia masih perawan Maria itu. Makanya loh dia kan udah punya suami, gimana masih perawan? Dia masuk menentang keras kepala. Kau nonton videonya, kalau saya omong kosong, kau tentang seluruh gini Mandro, seluruh dunia mengakuin kau menentang banget keras kepala. Bukan menentang, logikanya kan gini, kalau dia udah punya suami pagi-pagi gak mungkin sare istirahat, gak mungkin dia gak prot-prot kalau sama suaminya. Kalau udah punya suami gak mungkin. Kuasa gelap berlaku kayak anjing. Nah syukron dulu. Nah, lu kalau punya istri dianggurin gak sama lu malam pertama? Lu mah gak usah mendikte kayak gitu, ngasih apa namanya? Kok mendikte? Tuh kan dikasih koin tuh, dikasih koin tuh. Kuasa kok cocok logikan, coy. Otak kau sejengkal. Iya, otak gua sejengkal. Emang otak lu lebar? Kepala lu gede ya, jadi otak lu 5 jengkal. Maksudnya kau sok maha tahu, udah tahu tuh bahasa apa aja, sok maha tahu istilahnya. Loh, kan gua cuma nanya, Mandro, kenapa marah-marah? Orang nanya kok marah-marah? Maksud orang seluruh umat di dunia mengakuin kau keras kepala, sejengkal otak kau keras kepala seluruh umat. Iya, kalau kepala gua lembek, digini-gini menyon, ya harus keras kepala mah. Bukan keras kepalamu itu sok paling menyangkal, sok paling menghindar. Seluruh dunia mengakuin di kandang domba, coy. Kan Al-Quranmu mencatat di pohon kurma ya udah gua percaya. Ya udah gua ikutin. Tuhan lu lahir di kandang domba. Kan pertanyaan gua, siapa bidannya? Itu pertanyaan kuasa gelap, bos. Kau nggak usah ngomong bidan, itu bukan zaman bidan. Otak kau apa dong ditaruh di pantat otakmu, ya. Ya udah, apa dong namanya kalau bukan bidan? Udah. Malu, ada pengikutmu di bawah tuh. Iya. Kalau bukan bidan namanya apa? Kau nggak usah ngomong bidan, coy. Dia maha kuasa itu, dia brojol aja, dia lahir aja udah. Oh langsung brojol gitu ya, langsung brojol. Nggak usah kau tonton video gitu ya? Bukan, kau kan mendikte sok bidan, sok paling apa. Itu kelakuan kos gelap. Habis waktu. Oke. Itu saksinya siapa yang menyaksiin? Malaikat seluruh apa namanya kesaksian ahli-ahli dari penjuru dunia datang semua ke kandang domba. Ahli dari semua penjuru dunia menyaksikan itu berarti? Iya menyaksikan. Kau lihat videonya semua lengkap, ada malaikatnya ada. Berarti berarti kalau kayak gitu auratnya Maria kelihatan dong. Ternyata
Itu tuh Aduh, auratnya otak kuasa mamanya tuh. gelap mah Loh, kan menyaksikan, namanya menyaksikan tai gimana kucing, sih? otak kuasa gelap eta sok nyocor. Loh, Udah dibilang kau tonton videonya jangan keras kepala. Banyak videonya dari Ini- zaman si Jakir naik nyungsep. Cek aing oge. ini apa namanya? Ini kelahiran Tuhan apalagi konser sih disaksikan sama Kamu sok semua maha orang. tahu itu nyungsep, kurang ajar kuasa gelap itu nyungsep anjing. Jangan marah-marah, santai, santai. Lain jangan marah. lain eta karena bukan marah loh. Seluruh dari zaman dulu udah mengakuin jangan kurang ajar. Keras kepala Iya, itu iya. dikeraskan. Marah, Apes marah, dia marah. apes. Iya, iya. Kok jadi kerasukan setan ini orang? Lain apes ngeri loh pengalaman kita. Ya gini, Mandro. Kan lu tadi bilang seluruh penjuru dunia menyaksikan kelahirannya. Ini Penjuru menyaksikan. ahli-ahli hadir karena diperingatin nih ada dikasih bintang. Oh telah lahir apa namanya majus Juru cukur di terang Kota itu. Garut. Gitu. Tuh. Iya. Jadi menyaksikan ya, ini kelahiran Tuhan apa konser sih harus disaksikan semua orang? Bukan dilahirkan semua yang percaya sama Yesus ahli-ahli dari itu ada videonya, ada kesaksian semua sejarawan mencatat, ada firmannya dicatat ditulis. Kau jangan muter-muter, kau sok paling maha tahu. Enggak, saya nggak muter-muter. Apa tuh Makanya firmannya? kalau kau nggak usah muter-muter, kau tonton videonya kalau saya bohong. Video apa? Seluruh gereja mereka kan kayak gitu gambarannya. Oh, merayakan bahwa kelahiran Tuhannya itu di kandang domba disaksikan oleh semua orang ya. Sama malaikat hadir. Wah, enak ya menyaksikannya, melihat auratnya. Menyaksikan karena juru ibunya selamat, Yesus. bukan abal-abal. Jadi pas oe gitu orang-orang ngelihat gitu ya. Melihat, malaikat melihat karena juru selamat, bos, bukan abal-abal. Terus yang itu datang. orang-orang yang pintar itu ahli Taurat ngelihat. Semua itu ada catatannya. Kau nggak usah mendikte, sok paling maha tahu. Kau Ya, cek ya. videonya, Ya. cek Kan recek. gua Kalau saya mau nanya. kosong. Kan gua nanya bukan menyimpulkan. Kalau Makanya nanya cek kan recek, jangan disuapin melulu. Kalau udah saya kasih ke clue pemahaman, kau cek dong, jangan keras kepala. Iya. Yang keras kepala itu kalau kau cek pohon kurma itu nggak terus, diakui, kau Mandro, ada otak harusnya. Waktu Yesus keluar jadi Kalau bayi kau keluar tahu pohon dari kurma nggak kandungannya ada yang Maria. ngakuin, kau harusnya ada otak. Kok marah-marah? Bukan marah-marah, kau harusnya tahu catatan Maryam di pohon kurma siapa? Nggak ada yang ngakuin. Maryam di Ponorogo? Kok Maryam di Ponorogo? Jepret dia bang jepret korslet. Kok Maryam di Ponorogo sih? Malu loh Al-Quran menulis Maryam di pohon kurma, kau jangan sok jepret. Kok Maryam di Ponorogo? Ini berarti orang Aceh dong. Nih Mandro dengerin Mandro. Ya udah nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa, gua ikutin aja pokoknya udah. Ya, pokoknya gua nurut ke lu sekarang. Ya. Nggak harus dulu kalau koreksi kalau saya salah. Ya udah gua koreksi kalau gitu, gua koreksi. Nah, waktu Yesus keluar dari perutnya Maria, itu kira-kira ada darahnya nggak seperti biasa kita? Tuh dicek wae video-video keterangan. Enggak, lu kan udah ngecek. Males gua ngecek. Lu kan udah ngecek, kira-kira ada nggak Kiki Sukron? Lu cari darahnya di nggak? pohon kurma ada nggak darahnya? Jangan Ada. darahnya pengakuannya ada nggak? Ada. Maryam pohon kurma lahirnya di pohon kurma Isa AS. Kau cek ada nggak? Iya, ada. Kok ketawa? Ya udah jelas gak ada yang ngakuin say. Oh, berarti ada, berarti sama ya? Sama Nabi Isa sama. Yesus sama Nabi Ya Isa sosok sama coy itu mah mereka Loh, kenapa lu ngerujuknya ke situ kalau nggak sama? Bang Asdi, Sukron. Maria aja dibilang Mariam, di kandang domba aja dibilang di pohon kurma, itu disama-samakan itu kalau kau segelap. Ya itu bidanya siapa yang gua tanya? Tanyakan ke si Uas, no apal si Uas. Si Uas. Eta. Kok jadi Uas? Nya Uas kan apa? Iya kemarin. Khotbahnya itu apa bunyinya? Nah, begitu dia udah lahir nih Mandro, begitu dia udah lahir, terus dia dibawa kemana? Ke rumah sakit atau kemana? Repot bos, khotbah ngobrol kayak gini repot karena nggak disambut dengan baik. Kalau Loh, kau siapa tahu tahu baik. dia prematur gitu kan, harus diinkubator Kalau gitu kan, kita kau nggak mau tahu. cari tahu yang baik, kau ini mau mendiskreditkan, menyudutkan kebenaran. Kok menyudut? Orang cuma bertanya kok. Mampus, kegelapan itu mampus bos. Ya kurang ajar, orang cuma bertanya kok.
Masa Ya, marah-marah? udah saya terangkan secara cerahnya. Jangan-jangan kalau Tuhan lahir di kandang binatang itu kuasa gelap loh. Kuasa otakmu nggak nyampe, coy. Masalahnya kalau orang yang benar itu lahirnya di rumah sakit, di rumah bersalin, atau minimal di rumah Lamangi Bidan. Ini di kandang binatang. Sejarawan mencatat, makanya ada kitab, coy. Bukan asal bunyi ya. Kau itu jangan Apa asal coba nama kitabnya? bukan kau asal bunyi bidan, sok diperanakan, sok tai kucing kau ya. Yang diperanakan itu kan Tuhan lo diperanakan. Nggak ada bunyi kayak gitu, coy. Sok maha tahu Ada. kau. Nah sekarang gini, itu yang dikandung oleh Maria ini Bapak atau Firman? Muter-muter, kuas gelap muter-muter. Ya jawab dulu lah muka bopeng, jawab dulu. Entong disuapan wae capek ya subuh ya orang erek sana lah mal balik. Lu habis mabok? Mal balik. Ya udah jawab dulu, itu yang dikandung Maria itu Bapak, kabur. Kabur. Malu dia guys, malu dia. Aduh teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam, Masya Allah ada Pei Raja Rangga Dwi Chandra, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kita naikin oten-oten lagi ya, tapi di gaspol nih tab layarnya masuk baru 25. Pei, aduh si gelis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Nah ginilah, kalau misalkan suatu konsep yang tidak sesuai dengan akal dan logika, ya ujung-ujungnya kayak gini, marah-marah terus kan. Tapi saya nggak bisa ngelayanin dengan marah-marah, jadi nggak enak ya. Santai aja kita mah. Wong orang bertanya kok. Wong cuma bertanya doang, masa ngamuk-ngamuk marah-marah, kan aneh, gabrul. Aduh. Ya siapa tahu kan semoga sehat terus. Siap, Masya Allah, syukron Jelly ya kan. Coba bertanya, siapa tahu prematur gitu kan, harus diinkubator kan, bisa kan. Cari oten lu pinter, iya siap, nanti kita cari nih, belum ada nih di tab-tab layar aja guys, tab-tab layar kita sampai capek lah live-nya ya, sampai nunggu teman-teman yang lain juga ya. Kita naikin oten satu persatu guys. Biasanya kalau jam segini di room saya itu rame oten guys. Akang Kasep, si Pei yang dilamar. Ini kok ada ya orang-orang yang komen PCU, PC apa sih itu? Coba kerja yang benar, jangan kelakuan kalian itu jangan, apalagi aurat diombar-ombar kayak gitu, ya Allah. Kristen kelakuannya, ya Allah. Tuh dijawab lagi sama teman Kristennya, yuk katanya tuh. Ini benar-benar si Amsal nih, umat Amsal, ya Allah. Aku siap. Gimana kabarnya? Aku siap. Aduh, Masya Allah, ada yang mau ngasih kopi nih, aku siap nih. Mbak Titi, syukron. Jazakallah khairan kasiran. Naik sini loh. Gua jambak. Ini moderator kemana sih? Bukannya diblokir yang komen-komen gitu. Linda, syukron. Bunda Titi, Masya Allah, sehat selalu ya Bunda Titi ya. Jazakallah khairan kasiron. Kita cari oten-oten. Naik sini lo, naik sini. Gua usah gelap, naik sini. Sang pengangguran, naik sini, naik. Kita diskusi yuk. Akang kelamaan live-nya, ya Akang baru bangun teman-teman. Linda, syukron, jazakallah khairan kasiran. Aduh, bohai, jadi sih. Kenapa lu minta naik lagi, Mandru? Masih penasaran? Lain penasaran, orang mah capek bos. Istilahnya ya kan gue cuma nanya. Waktu Yesus dilahirkan oleh Maria, itu kan banyak tuh yang nonton, kata lu kan banyak yang datang. Tadi
Tadi udah Ya dicerahkan, gua Bos. pelan-pelan ini gua pelan-pelan. Kamu keras Kan kepala banyak udah tuh. dibilang ngecek recek banyak semua lengkap. Ini bukan zaman Kalau gua nggak zaman keras batu. kepala, lembek dong kepala gua menyon kayak kepala lu yang belum beres itu. Iya lah zaman batu hajar aswad, Bos. Zaman Bunda Cahya, waalaikumsalam lengkap. warahmatullahi wabarakatuh. Ini lain Banyak zaman kan yang batu. nonton kan? Ya kan? Banyak kan? Setuju kan lu kan? Banyak yang lihat kan? Nah, kalau misalkan itu banyak yang lihat, banyak yang nonton kelahiran Tuhan lu, berarti kemaluannya ibunya Tuhan lu kelihatan dong sama yang lain. Kan banyak yang nonton gini. Waduh, waduh, waduh gitu kan. Itulah namanya pemecah nyari-nyari kekurangan dosa itu ya itu lakonnya kayak gitu nggak masalah sih. Kalau kan lahirnya di kandang domba, berarti kelihatan dong. Nggak ada penutup-penutupnya gitu dilihatin. Ayah Oh, atau pakai baju ternyata coy gitu ayah bentuknya. kain-kain otak Gitu. dia teh kemana otak mana sap otak mana Loh, kok orang bertanya kok marah-marah? ya udah dibilang makanya kau cek recek kan dia misalkan pakai baju tapi langsung brojol lahir nggak usah kau jengkal Oh, otak pakai mau. baju, masa pakai baju gitu kan? Aduh, Langsung brojol. muter-muter. Kasihan ya nasibnya ya. Aduh. Isin Oh. coy. Oh, berarti masih pakai baju, masih komplit semuanya ya. Langsung brojol ya, nonton langsung ditarik gitu kan? Syah keluar gitu. Gitu. Gak usah kosok paling maha tahu coy namanya dimudahkan namanya maha kuasa itu nggak usah kosok paling maha tahu oh ini Loh, darahnya kan kata lu tadi ini aduh. keluarnya itu lagi masih pakai baju lengkap. Berarti itu kasihan itu Gambarnya pas kayak gitu film. kalau kau nggak percaya kau cari tahu tarik. jangan sok Itu paling yang keras kepala. kira-kira yang narik kakinya itu siapa yang narik kakinya sampai udah Nah, keras keluar? kepala kelakuan sok tahu bos. Ya kan Berarti saya cuma bilang nanya semua Madu. menyaksikan malaikat menyaksikan hadir Ya. bukan pohon kurma. Iya, bukan di pohon kurma ya. Waktu ditarik itu kakinya sama siapa itu? Nggak Keluarnya. usah kau tanya pohon kurmamu bener nggak anjing? Jangan marah-marah. Pohon Madu. kurmamu kalau Santai. koreksi anjing. Iya, jangan marah-marah, santai-santai ya. Dia sok mendik teh we anjing sampai ke detailnya. Itu kok lakon Iya, kos gelap. iya. Kuasa gelap ya. Itu yang Nggak ada narik yang kakinya siapa merayakan itu? hari di pohon kurma itu nggak ada yang merayakan itu kau Iya, cari nggak tahu. ada, itu nggak ada, itu fiktif, itu nggak ada, itu udah. Nah, yang saya Makanya tanya, malu ya koreksi udah, ya, iya, ya udah, nggak usah bahas itu. Nah, waktu lahir dia brojol kan, nah terus yang narik kakinya itu siapa itu dari, marah-marah langsung kabur, dasar. Padahal Akang santai loh. Akang santai ini lagi mode apa namanya ya, mode kalem gitu ya, biar kelihatan ganteng selalu ya, walaupun gak laku. Kalem aku. Tapi marah-marah, aduh. Bener-bener. Kok gitu ya dia? Mabok kayaknya nih otot-otot ini. Ya Allah. Bunda noise Bunda lagi live di YouTube. Oh iya Bunda. sorry. Ya, buat teman-teman yang di YouTube juga ya, jangan lupa nih yang di TikTok subscribe YouTube Akang. Panglima Apologet Islam sama Akang Santang Kreator guys ya. Tinggal 60 lagi. Akang Santang Kreator ya. Pei, Bunda Cara, Pak Cahya, aku siap. Ganteng kok jomblo, aduh. Aku siap, iya nggak apa-apa. Jomblo juga yang penting banyak yang mau. Sholat subuh Pak, aku dipanggil bapak-bapak, aduh. Jaliding, Aimoto naik Aimoto. Kita ngobrol santai lagi Aimoto, baru bangun Akang gue. Sambil nunggu subuh. Aku siap, mana nih kopinya nih? Oh, aku ke Akang mau pelit ah. Wah, ini mah Darius Aduh, maaf bang, sengaja dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. tumben Kang, kemana aja? Baru bangun. Tadi jam 3. Kan? Mau nyariin. Capek.
Iya banyak yang nge-WA ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Ya Allah, Moto, ya ampun, itu tadi Akang bikin keke aja nih, gelo amat itu tadi. Habisin aja itu. Pelan tapi nusuk banget di hati tuh Kang. Iya. Oh, Itu jadi caranya menghadapi mereka tuh kayak gitu, kesurupan sendiri kan akhirnya nggak perlu kita pang 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 marah-marah, nggak perlu. Masa gelap. orang selesai sholat ini aku liatin astagfirullah, aku bilang gitu. Ya Allah sih akan top Marco top. Lanjutin Kang, terus Kang. Siap. Yaudah ini mau subuh dulu deh. Siap, Moto, siap Bunda. Assalamualaikum, pokoknya semuanya sehat semuanya. Waalaikumsalam. Iya Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Doain sholat. akan nggak Bun? Doain semua terus lah, sehat terus, cepat dapat jodoh yang paling baik yang cantik. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih dibukakan semuanya lah pokoknya. Baik semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang bentar aku subando bentar ya, belum ini. Ya, ya. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman, di gaspol tap-tap layarnya ya, biar komalnya kuat. Mandro ganti nama bukan, itu mah Bang Darius. Beda, aku beda. Oke, aku turun dulu ya. Ya siap. Ya. Tadi aku sengaja minta naik mau nyari-nyari si itu siapa Mandro malah turun. Ya. Nunu, syukur Nunu, jazakallah. Ya ini ada Mami Andre, selamat pagi. Yo, kok turun? Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Yang mau sekedar tanya-tanya aja nggak apa-apa, naik aja sini. Kita diskusi ya. Ayo, oh, kok pada kabur? Kiki gemoy, makin gemoy aja. Makasih ya. Aku adem tuh Bun. Amin Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Moy. Yang di channel YouTube Panglima Apologet Islam, Masya Allah syukron. Teman-teman yang ada di TikTok nih, jangan lupa di subscribe ya channel YouTube Akang Santang Kreator ya, Akang Santang Kreator. Nanti live di sini kita livein di sana juga teman-teman biar ada kenang-kenangan ya. Akang Santang Kreator ya nama YouTube-nya. Ayo digas dulu ke YouTube ke Akang Santang Kreator. Nah, baru balik lagi ke sini ya guys. Ini baru 950 subscribernya. Ini kan yang nonton 700-an nih. Ayo dibantu subscribe guys. Nih YouTube-nya ini nih. Ini guys YouTube-nya guys. Akang Santang Kreator, kelihatan ya? Akang Santang Kreator tuh. Ayo bantu subscribe guys. Akang Santang Kreator ya. Tinggal 50 lagi guys. Dibantu 50 orang lagi. Untuk ngeinin sampai 100. Sampai 1000. Udah subscribe, makasih banyak yang udah subscribe ya. Makasih banyak, jazakallah. Biasanya jam segini oten-oten pada berkeliaran guys. Makanya saya langsung buka live aja. Loh, kok pada kabur lagi? Kenapa ini? Tuh baru 950. Ayo digaspol dulu guys. Ya. Belum aja di sini, nanti gantian sama Imoto. Siap, Raja Kancil, makasih banyak. Top Marco top.
Ya, ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ya, Muslim bang. Muslim. Nah, ada yang mau sampaikan? Oh ya, yang tadi itu bang, yang apa? Oten yang satunya tadi itu anggotanya Salomo nampaknya bang. Oh iya iya iya. Hmm. Jadi saya nyimak-nyimak aja sih bang, ngeliat Siap. sebelah. Siap bang. Makasih ya bang. Yuk, sama-sama bang. Yo, Ya, assalamualaikum. sama bang. Ya. Si paling Muslim apa Kristen? Si paling. Wah, nggak ada suara. Turun dulu ya. Terus ada Arta cantik. Arta cantik. Selamat pagi. Arta cantik. Oi. Numpang pansos doang kan. Ya, teman-teman Aliteng yang mau diskusi, ayo diskusi, kita diskusi santai ya. Ayo kita gaspol. Kalau kalian ingin belajar tentang Bible, tentang ajaran Kristen, silakan naik. Ini akunnya udah kuat, nggak bakal di-blacklist sama TikTok, mau ngerokok, mau apapun juga. Yang penting jangan melakukan sesuatu yang kayak orang sebelah itu loh. Di tempat ibadah melakukan hal seperti itu. Kita nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya. Yang sebelah pokoknya. Saya nggak nyebutin namanya ininya ya. Pokoknya sebelah aja. Kang kumaha Ustaz Putu, alhamdulillah rada membaik. Cuma nanti akan di operasi karena masih ada gumpalan darah di dalam tengkoraknya itu ya. Kita doakan aja untuk kesehatannya ya. Kemarin saya lama di situ hampir 4 jam ngobrol sama dia. Masya Allah, emang dia keren banget buat. Nanti acara Jakir naik juga tanggal 12 sampai tanggal 13, nggak tahu tuh dia datang atau enggak. Ya, Akang Santang Kreator nama YouTube-nya. Akang Santang Kreator. Tabrakan. Kecelakaan. Abdul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul, jangan deketin si Pei ya. Yuk sambil di tab-tab layar guys, tembusin sampai 100 dulu nih biar kuat. Sanes nu sebelah teh Akang sanes. Udah ajan di sini. Gantian nanti ya, aji ya. Nanti gantian sholatnya guys. Ayo teman-teman Aliteng, biasanya jam segini numpuk loh mereka itu loh. Barusan sampai 1,5 yang nonton sama si Mandru. Kabur tapi si Mandru anjir. Mohon doanya buat saya kena apa ini? Aneurisme di otak. Udah operasi kepala 3 kali dan 2 kuli. Insya Allah sapakilah ya. Semoga Allah mengangkat penyakitnya Mbak Kiki Gemoy ya. Semoga sehat seperti biasa ya. Kita berdoakan ya. Al-Fatihah. Amin. Yuk dibantu doanya buat Mbak Kiki juga ya, biar sehat lagi, biar cepat sembuh. Kang suruh minum air pisang. Oh air pisang ya, bagus ya air pisang ya. Ya siap Bang Abdul. Nih pasukan Taliban kemana ini? Aimoto subuhannya udah belum? Halo Palen. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik, Muslim ya Bang? Muslim Bang. Alhamdulillah.
Siap, siap. Alhamdulillah bang. Gimana abang sehat kabarnya? Alhamdulillah, kalau saya mah selalu ganteng dan menawan ya. Mantap. Sehat selalu abangku. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma ngedoain Perjuangkan aja bang, kebenaran, Bang. nggak ada niat ngasih obatnya sekalian bang. Obat apa bang? Obat cacing bang. Ya, Abe, syukron, jazakallah khairan kasiron, Abe Gelong. Bang, aku di bawah aja. Siapa tahu ada outlet yang mau naik bang. Siap, siap bang, siap. Makasih bang. Sehat selalu ya bang, Amin, sama-sama. Bang. Abang. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Dia lupa. Niko, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abe Gelong, syukron jazakallah. Aku disuruh main bola, sambil bawa ini mawar. Kita sambil nunggu oten-oten ya, biasalah. Kalau di room ini oten itu ramenya pagi guys. Kalian tahu kan? Wow, kalau pagi itu bejibun mereka guys. Si Kores kemana ya? Sweet girl, nggak ada fotonya. Aku siap. Kita ngopi dulu. Aku siap. Kita tunggu pasien selanjutnya guys. Guru pedalaman. Lagi pada kebaktian, iya. Halo. Selamat pagi. Pagi bang. Pagi. Yo. Muslim apa Kristen bang? Bukan muslim bang. Bukan Muslim, Kristen. Intinya bukan muslim. Ya Kristen bang. Ya terserah bang. Loh, kok terserah bang? KTP abang apa di KTP-nya bang? Temanya apa bang? Ya kalau misalkan abang agamanya kita tahu, enak bang diskusinya bang. Jadi dua arah. Kalau abang sendiri nggak bisa menyebutkan agama abang, kita gimana mau diskusinya bang? Ya itu tadi baru di blog di roomnya si Bang Ton. Ya saya Ya. bukan muslim. Iya apa agamanya kalau bukan Muslim bang? Yang sering kalian bahas itu apa? Yang sering kalian bahas itu apa banyak? Banyak ya. Tentang Yesus yang lahirnya di kandang domba gitu kan, di palungan. Oke. Oh, berarti memang suka bahas agama Kristen kan? Begitu. Bukan suka bahas, mereka juga kan suka bahas Islam bang. Oh iya. Kalau misalkan abang nggak menyebutkan agama abang karena malu menyebutkan agama abang nggak apa-apa, kita maklum kok. Saya nggak malu. Kalau nggak malu kenapa nggak disebutkan bang? Ya kan bukan muslim kan, berarti agama saya kan di luar muslim. Kalau di luar Muslim di Indonesia apa aja agama bang? Apa aja? Coba apa aja? Kristen. Apa aja, Bang? Ya apa aja sebutkan. Udah saya bilang saya Kristen, gimana? Nah gitu kan tadi abang nggak bilang bang. Saya udah sering naik juga bang. Iya masalahnya tadi abang nggak bilang abang itu Kristen. Udah gimana bang? Itu benar. Ini abang Kristen kan ya? Ya betul. Itu benar. Yesus itu lahirnya di kandang domba. Benar ya bang? Kalau di dalam Biblenya kan kandang Bethlehem. Suaranya kecil bang. Kandang Bethlehem. Kandang Bethlehem. Emang Bethlehem punya kandang? Ya kan di mana? Di Indonesia ada kandang juga tuh bang. Ya di kandang apa bang?
bukan di kandang unta, intinya itu. Bukan di kandang unta, berarti di kandang apa bang? Dalam penjelasan kan disampaikan di kandang Bethlehem, artinya yang ada di Bethlehem itu. Di mana? Mana datanya bang? Kalau itu di kandang Bethlehem, datanya mana bang? Waduh, ini masih gelap ini, saya harus, kalau tidak saya sudah buka data ini, masih gelap. Ya, Saya masih buka aja. Bang, buka aja datanya bang. Di kandang apa bang? Ya kamu buka di situ, kamu bilang di kandang domba tadi, coba dibuka di situ. Oh saya yang buka, abang nggak punya Bible bang? Saya lagi istirahat bang, lagi baring-baring. Lagi istirahat kenapa naik ke TikTok? Ya, ya lihat-lihat kamu saja, lihat-lihat naik, kan tidak ada orang yang naik ya saya naik, gitu bapak. Jadi abang nggak tahu itu lahirnya di mana bang? Ya. Tapi di Bible bang nggak ada satupun. Berjawab Bang, tadi bang. ya tapi di Bible nggak ada satupun ayat di Bible menyatakan Yesus itu lahir di kandang domba, nggak ada loh bang. Saya tadi bukan jawab yang di kandang domba toh bang. Kan Ya udah, di kandang mana? Abang yang jawab itu tadi toh. Makanya saya Ya. suruh apa yang buka. Di kandang apa bang? Makanya saya Ya. suruh apa yang buka. Di kandang apa bang? Makanya saya suruh apa yang Bang buka. Erwin, feedback suaranya Bang Erwin apa bang? Duh, Makanya saya suruh. Ya bang Erwin ini yang bikin. di kandang apa bang? Itu tadi saya udah jawab bang, di kandang Bethlehem. Ya saya minta datanya kalau lahirnya di kandang Bethlehem. Teh Linda, syukron, masya Allah gelis. Intinya Mana kan bukan datanya? di kandang-kandangnya Indonesia kan tuh. Ya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf tadi feedback. Ya ya. Kalau yang lahir di kandang itu biasanya apa Bang Kian Santang? Ya. Binatang. Oh binatang ya. Ya. Tapi kalau gini Bang Kian Santang, umat Islam itu menyebutkan oh lahir di kandang binatang nggak tersinggung ya. Kalau yang tersinggung biasanya siapa itu Bang? Kalau itu dibahas-bahas Bang, Kristen ya? Hmm. Oh, Saya Kristen. jawab tadi di kandang Bethlehem ya kan. Tapi saya cari-cari nggak ada di Bible ayat yang tertulis Yesus lahir di kandang Bethlehem bang. Iya. Kamu langsung bilang tadi di kandang domba, ada juga datanya kan? Coba bang dipelajari dulu bang. Di mana dicari dulu bang? Atau saya yang nyari, abang yang nyebutin bang? Abang sebutin, nanti saya yang nyari. Ya terserah, saya sudah bilang tadi abang kalau mau buka ya buka di situ. Iya di mana dibukanya? Ya sesuai yang kandang sampaikan tadi bahwa di kandang domba. Ya kan? Gak ada ilmu. Ya, tipis-tipis pagi-pagi Bang. Emang bukan Kristen nih Bang? Saya mau sholat dulu ya Bang Ewin, di ini dulu ya. Siap-siap Bang. Bang Erbu. Tahu. Bang Garu ini bukan Kristen apa-apa Bang Garu? Kristen bang, Kristen. Oh Kristen. Nah, Ya kalau Kristen kan menurut Kristen saja yang sesuai dengan tertulis dalam kitab. oke. Saya kemarin bang, ini saya panggilnya Bang Erwin ya, Bang Erwin. Ya, Bang Erwin, kemarin juga saya naik di Komal, saudara-saudara kita, saudara-saudaranya kamu. Saya bilang, coba saya pakai Bible, kamu gunakan Al-Quran, ya kan? Saya jawab menggunakan Bible, kamu menjawabkan menggunakan Al-Quran. Tetapi juga banyak yang tidak mau kayak gitu. Itu kira-kira gimana bang? ya itu kan hak prerogatif seseorang Bang.
Kita kan nggak bisa memaksakan hak prerogatif seseorang. Saking prerogatifnya itu kan tidak yakin dengan kitabmu sendiri. Berarti seperti itu ya Bang ya? Bukan nggak yakin. Iya. Ada inti begini Bang. Orang itu kan punya Maaf Bang Erwin. sebentar. Ya. Ada orang punya hak prerogatif untuk menjawab dengan kitab langsung, ada yang enggak. Nah kan gitu. Nah semuanya kan tergantung juga pada saat orang berdiskusi itu di situasi seperti apa. Bang, itu kan saya kan kenapa saya menyampaikan seperti itu. Abang tahu nggak? Kan kitab Al-Quran itu bukannya kitab yang lengkap, iya toh Bang? Atau bukan? Coba abang Iya, jawab. kitab yang sempurna. Yang sempurna, saking sempurnanya kenapa menggunakan kitab orang lain Bang? Atau kitab karangan siapa itu? Gimana? Coba berikan saya penjelasan. Siapa yang memakai kitab? Maksudnya kitab apa? Ya jawabannya kenapa tidak mengambil dari Al-Quran? Saking sempurnanya itu loh. Wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kan gitu. Al-Qur'an itu kitab yang sempurna menjelaskan tentang mewahyukan tentang hukum aturan. Nah, yang Anda maksudkan itu yang mana? Banyak lah Bang, banyak. Ya, saya bertanya dengan jelas ini. Yang Anda maksudkan itu yang mana? Oke. Saya kalau seandainya kalau kita mau menggunakan kitab masing-masing boleh sih. Tapi kalau campur aduk katanya sudah kitab yang sempurna, kitab yang ini itulah. Ini gimana nanti pakai lagi kitab Saya orang. jawab lagi ya. Islam itu memiliki rujukan Al-Quran dan As-Sunnah hadis, ya kan? Dimana pada saat umat Islam itu dapat pertanyaan, kita bisa menjawab lewat Al-Quran, melalui Al-Quran dan hadis. Nah ini yang Anda perlu ketahui, ada Sunnah yang dikatakan hadis itu dan ada Al-Quran. Itu loh Bang, saking sempurnanya itu dia padanya harus dijelaskan oleh yang lain. Gitu loh Bang. Ini Anda yang tidak paham berarti. Ya berarti kitabnya tidak sempurna ya Bang. Bukanlah, Al-Quran itu sempurna. Sama dengan begini Bang. Sepengetahuan saya tanya dulu, sepengetahuan Anda hadis itu apa? Ya Anda jelaskan. Nah, kok Anda bisa menyimpulkan umat Islam ini Al-Quran apakah tidak sempurna kalau menjawab harus memakai hadis? Kontes karena itu tadi Bang, kan Al-Quran ya boleh dikatakan mengklaim sebagai buku yang sempurna, ya kan? Berarti ya tanpa perlu penjelasan yang lain. Begitu loh Bang. Gini loh Bang ya, kesempurnaan Al-Quran itu wahyu tentang penjelasan hukum aturan yang dikhususkan kan untuk mengatur hidup manusia, kan gitu. Nah, itu loh, Bang. Yang dikatakan hadis Sempurnanya itu harus membutuhkan penjelasan yang lain. Itu yang ya bukan gini loh Bang. Hadis itu penyampaian Rasulullah menjelaskan seperti apa tata caranya. Contoh nih, di dalam Al-Quran ada perintah sholat, kan gitu. Ya kita punya kewajiban melaksanakan sholat. Nah tata cara contoh itu melalui hadis. Contoh nih, Rasulullah menjalankan sholat 5 waktu berapa rakaat? 2 rakaat. Nah ini disampaikan melalui hadis. Bang, Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ini namanya hadis. Gitu loh. Karena wahyu Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan kepada Rasulullah, yang pastinya Rasulullah lah yang punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Nah, penyampaian inilah yang dituliskan dalam hadis. Gitu loh, Bang. Nah, sekarang saya bertanya nih. Nah, ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, ya kan? Ya. Dan Yesus itu tidak pernah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan atau Yesus itu Tuhan. Saya ingin tahu. Berdasarkan kitab mana Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Ada loh Bang, ada. Sebentar, saya selesaikan dulu pertanyaan saya.
dan silakan tunjukkan secara dalil rujukan yang Anda pakai. Oke bang, saya sabar ya, saya siapin dulu ya supaya saya pakai ini ya bang, saya pakai Bibel ya. Saya Ya silakan, silakan. Nanti saya harapnya kalian juga bisa menunjukkan juga di Al-Quran ya. Ya, mantap. Ya sabar. Saya biasanya ini karena masih terlalu pagi bang, kalau tidak saya sudah pakai buka. Silakan. Jadi kita meyakini bahwa Yesus ini kan adalah firman Tuhan atau firman Allah ya kan? Itu dalam konsep keimanan Kristen seperti itu bang. Jadi kalau itu coba dibandingkan di Yohanes 1 ya, ayat 1 juga ada ayat 14. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus ayat Saya tadi bertanya apa bang? Engkau bertanya apa ya, pernyataan Yesus yang mengakui dirinya sebagai Tuhan ya kan? Betul ya? Saya itu bertanya gini bang, orang Kristen mengaku Yesus itu Tuhan. Ya. Saya ingin tahu tentang dasar orang Kristen ini mengatakan Yesus Tuhan atau Yesus bukan Tuhan sesuai dengan yang Anda katakan Bible. Ya. Coba dibaca ulang bang, yang dibawain apa bang? Dan dibawain ini Yohanes 1 ayat 1 juga ayat 14. Sudah. Ketika saya tanya seperti itu, terus Anda membawa Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Terus Anda mengatakan firman telah menjadi manusia. Ya. Anda sendiri menemukan nggak perkataan yang menjelaskan Yesus itu Tuhan atau Yesus bukan Tuhan? Kalau dalam kekristenan betul-betul kita meyakini bahwa Yesus 100% manusia, 100% juga sebagai Allah. Nggak, saya bertanya, di dalam data Yohanes 1 pasal 1 dan 14 secara teks dan konteks, apakah Anda menemukan Yesus itu dikatakan Tuhan atau bukan Tuhan sesuai dengan jawaban Anda? Ya, itu Yesus sebagai Tuhan. Yang untuk ayat 1. Coba dibaca ulang bang. Pada mulanya adalah firman. Agak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sudah ya? Sudah? Sudah. Anda menemukan nggak Yesus mengatakan pernyataan Yesus atau pengakuan Yesus yang mengatakan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Dalam konteks Yohanes 1. Dalam konteksnya tetap kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya bang, saya tanya, Iya. itu dalam konteks itu, ya kan?
Kalau Anda jadikan dasar Yesus Tuhan, Yesusnya saja di situ tidak ada. Bagaimana Anda mendasari sebuah iman bahwasannya Yesus dikatakan Tuhan kalau Anda memakai dasar Yohanes 1 pasal 1 adalah firman yang menjadi manusia. Nah, Bukan? kalau Anda mengatakan firman telah menjadi manusia, bagaimana di dalam Yohanes 1 pasal 13? Coba Anda baca. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi, di dalam Yohanes 1 pasal 3, di situ juga dijelaskan orang-orang. Berarti selain Yesus, selain yang Anda katakan firman di situ adalah Yesus, ada orang-orang. Loh, apakah juga orang itu yang dikatakan lahir dari Allah? Juga firman itu bisa dikatakan Tuhan kalau Anda mendasari Tuhan di situ adalah firman. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Ini harus lengkap, melainkan dari Allah. Itu untuk memperjelas, Bang. Itu siapa itu? Ini Orang-orang ini. memperjelas itu kehadiran firman ini. Ya, orang-orang ini menyatakan yang lahirnya itu dari darah, dari daging yang, tetapi dalam konteks ini yang terakhir melainkan dari Allah. Harus mengerti di situ, Bang. Iya, kan Anda mendasari Yesus Tuhan itu yang Anda katakan Yesus adalah firman. Firman Iya. yang telah menjadi manusia. Iya. Sebagai dasar Anda, Yesus mengatakan Tuhan itu karena Yesus adalah firman. Saya Iya. bertanya kepada Anda, bagaimana dengan pernyataan di 13-nya? Di situ disebutkan adalah orang-orang. Namanya orang-orang itu lebih dari satu atau satu orang, Bang? Itu lebih dari satu, Bang. Nah, lebih dari satu. Berarti bila ada orang-orang yang lahir bukan dari daging atau dari darah, itu bisa dikatakan firman, berarti dari Allah. Apakah juga bisa dikatakan Tuhan kalau Anda mendasari firman itu adalah Tuhan? Ini, Bang, ini untuk memperjelas menurut saya ini, Bang. Ini kehendaknya adalah kehendak Allah, ya. Yang dimaksudkan dengan membedakan dengan yang namanya kehendak manusia, Bang. Artinya ada proses kawin mawinnya, ya kan? Bang, saya paham. Ya. Di situ ada, ya kan? Kau sudah paham? Orang-orang Kau- yang diperanakan bukan dari darah, berarti bukan dari hubungan biologis, kan begitu maksudnya? Ada nggak sih? Ya. Oke. Nah, bukan dari hubungan biologis, tetapi Anda jadikan sebuah dasar di situ adalah yang disebutkan firman itu adalah Yesus. Sebagai dasar Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan yang dikatakan firman. Terus saya bertanya, di dalam Yohanes 1 pasal 3 ada perkataan orang-orang, berarti ada lebih dari satu selain Yesus yang lahir bukan dari hubungan biologis. Di situ dikatakan 14-nya orang yang bukan orang yang lahir bukan dari hubungan biologis, itu adalah dari Allah yang dikatakan firman. Orang-orang selain Yesus yang lahir bukan dari hubungan biologis ini apa juga bisa dikatakan dengan namanya Tuhan? Nah, kalau Anda mengatakan firman adalah Tuhan, di sini dijelaskan ada orang-orang yang lahir bukan dari hubungan biologis, berarti adalah firman juga karena dari Allah. Apakah orang-orang ini juga bisa dikatakan Tuhan? Oh, untuk yang orang-orang ini, Bang, artinya yang menerima, ya, diberinya yang menerima, supaya juga selain yang dimaksudkan ini orang-orang ya, Bang, ya, dalam Ya. hal ini
mempertegas mereka yang diberinya, ya artinya siapapun yang diberinya kuasa, ya kan, bisa menjadi anak-anak Allah. Artinya mereka yang percaya, ya, percaya ke dalam namanya, begitu. Kalau saya melihat jawaban Anda itu tidak ada narasi tentang diberi kuasa dan lain sebagainya. Di sini menjelaskan tentang orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, yang kita katakan bukan dari hubungan biologis. Ya. Nah, sebagai penjelasan bahwasannya orang-orang yang bukan dari hubungan biologis pada saat lahir itu dari Allah yang disebut firman. Sedangkan firman itu menjadi dasar Anda untuk mengatakan Yesus Tuhan. Nah, pertanyaannya, ada narasi orang-orang ini, apakah orang di luar Yesus yang lahir bukan dari hubungan biologis juga bisa dikatakan firman yang juga disebut Tuhan? Kan gitu. Ya, pertanyaan saya siapa kalau memang Anda mengklaimnya seperti itu? Ada Nabi Adam, Ya. apakah juga bisa dikatakan Tuhan? Kalau Anda mengklaimnya sebagai Tuhan, ya silakan. Loh, kan ini saya mengikuti narasi Anda tentang Yohanes 1 pasal 1 dan 14 ini, Bang. Anda mendasarkan Yesus, Anda katakan Tuhan sebagai dasar karena Anda katakan Yesus adalah firman. Dan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, dan Anda mengklaim firman yang telah menjadi manusia tersebut itu adalah Yesus. Nah, saya mempertanyakan, ketika Anda mengatakan firman itu adalah Yesus, bagaimana dengan orang-orang yang disebutkan di dalam 1 pasal 3, Yohanes 1 pasal 3, orang-orang yang terlahir dari bukan dari hubungan biologis, yang dikatakan bukan dari darah atau daging, itu dari Allah yang juga dikatakan firman. Bagaimana dengan orang ini? Orang-orang ini apakah juga bisa dikatakan firman yang disebut Tuhan? Kan begitu, Bang. Anda meminta contoh. Saya katakan itu Adam. Adam tidak terlahir dari hubungan biologis. Pertanyaan saya, apakah Adam juga disebut Tuhan pada saat itu bukan lahir dari hubungan biologis? Kalau dasar Anda, firman itu bukan dari hubungan biologis, ya kan? Ya. Berarti Adam juga, apakah bisa dikatakan Tuhan juga? Ya, dalam konteks kekristenan Adam tidak dianggap sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia pertama. Terus orang-orang ini siapa? Ya. Anda kan mendasari firman itu dari Allah yang dikatakan Yesus. Dan di Yohanes 1 pasal 13 ada orang-orang yang juga terlahir bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki atau hubungan biologis. Itu berasal dari Allah. Itu juga dikatakan firman. Apakah orang ini bisa dikatakan itu juga Tuhan? Orang-orang yang dimaksudkan ini, Bang, kan? Itu yang saya bilang tadi, menunjukkan bahwa dia menerima Yesus hingga malah menghasilkan kelahiran dari Allah, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi ilahi, begitu, Bang. Makanya saya bilang orang-orang ini untuk menjelaskan keyakinan, kepercayaan mereka terhadap Yesus, begitu. Makanya, Bang, kalau Anda mendasari ketuhanan Yesus dari pasal Yohanes 1 pasal 1 langsung loncat ke 14, ini sebenarnya Anda ambigu, Bang. Karena itu penjelasan di situ sebenarnya, ya kan? Ada penjelasan lain seperti di yang Anda katakan tadi di pasal 12-nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. Kalau Anda mendasari ketuhanan Yesus yang dikatakan firman itu adalah Tuhan, berarti Tuhan banyak sekali, Bang.
merujuk kepada siapa-siapa yang percaya kepada Nah, Yesus, begitu Bang. nah merujuk bukan percaya kepada itu kepada siapa Bang? Tidak ada narasi kepada Yesus loh di situ Bang. Dan sudah menjelaskan itu soal Anda untuk Ya, tidak silakan. itu urusan Anda, begitu Bang. Ada yang baru masuk Bang, Silakan. siapa nih? Pak Suat, Putra Suat. Peter, ya, Putswat. ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bang. Ya, jadi konteks yang dibicarakan Yohanes pasal 1 ayat yang ke berapa? 12 ya, 12-13 ya. Itu tidak merujuk Gini pada Bang, Yesus. kita biar nyambung ya Bang ya. Ya. Abang Geo itu kan meminta bahwasannya saya akan menjawab dari Bible dan Anda menjawab sesuai dengan kitab Anda sebagai awalan kita diskusi. Nah, saya kan ingin tahu nih, dasar orang Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan atau Yesus adalah Tuhan. Abang ini membawa Yohanes 1 pasal 1 dengan 14. Nah, sebagai dasar Yesus adalah Tuhan yang dikatakan firman. Makanya saya mempertanyakan yang 13-nya. Di sana ada orang-orang yang terlahir bukan dari hubungan darah, bukan dari darah atau daging, yang bukan dari hubungan biologis lah intinya. Itu apakah juga bisa dikatakan Tuhan? Kalau itu juga merujuk dari Allah yang dikatakan firman, kan gitu Bang? Tidak. Jadi gini, ada perbedaan yang mendasar di ayat 12 dan ayat 14. Kalau ayat 14 itu menjadi daging. Nah, sedangkan yang ayat 12 itu tidak menjadi daging, tapi berarti dilahirkan ini bukan sambungannya Bang. Ini yang Anda mau menjelaskan bahwasanya 12, 13 dengan 14 ini bukan sambungannya gitu Bang. Bukan begitu cara memahami teks, itu salah, tidak seperti itu. Jadi Alkitab itu, dalam memahami Alkitab itu tidak seperti memahami Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran itu dipahami secara literal, bahkan kalau Alkitab itu ada makna eksplisit, makna implisit Bang. Nah, jadi konteks Coba itu Anda baca konteks. mulai dari 10 Bang. Kalau Anda mengatakan 12 dan 13 ini tidak berbeda dengan 14-nya yang dikatakan firman telah menjadi daging atau manusia, ya kan? Coba 10-nya itu apa Bang? Coba dibaca Bang. Ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, semua orang yang menerimanya ya, menerima dia siapa? Konteksnya di situ, ia di situ siapa? Ia di situ adalah firman yang telah menjadi daging. Daging itu siapa Bang? Nah, firman yang telah menjadi daging yaitu Immanuel, Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang sebentar Bang. Nah, sebentar. Anda membawa narasi kok beda-beda Bang ya. Bukan firman beda, itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi Immanuel, firman itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi Yesus. Ini empat narasi yang pemaknaan berbeda loh Bang. Bagaimana Anda menetapkan narasi yang berbeda? Loh, sekarang gini. Satu ya. Firman yang telah menjadi Immanuel. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Immanuel. Itu satu. Yang kedua, firman telah menjadi daging. Daging ini banyak Bang. Daging manusia, daging hewan dan lain-lain sebagainya. Firman telah menjadi manusia. Manusia ini bukan hanya Yesus.
Noh, narasi yang berbeda-beda nih 4 ini bang. Bukan narasi yang, makanya gini, di dalam memahami Alkitab itu tidak seperti memahami Al-Quran. Jadi Anda tidak bisa membawa framing berpikir atau cara berpikir. Emang bentar, emang Bang memahami Al-Quran itu seperti apa Bang yang Abang tahu? Ya Abang seperti bisa tahu cara gitu. begini, di dalam pemahaman yang kita lihat, cara berpikirnya dulu, gini. Abang Kian Santang ini itu saudara saya juga ini. Ya, Ini Bang Berto Bang. Bang Berto mana Bang? Ya udah lupa ya Bang ya. Siap Bang Berto, siap. Siap izin. Baik. Ya lanjut jadi, Bang, gimana? begini, saya tidak terlalu paham mengenai cara kelompok Muslim memahami hermeneutik mereka. Tapi kami orang Kristen, kami melihatnya ada cara berpikir yang tidak sesuai dengan keyakinan kami di dalam memahami Alkitab. Karena kami punya pemahaman Yang itu mananya hermeneutik. Bang yang nggak sesuainya Bang? Ya seperti tadi narasi-narasi yang di bawah itu. Oh saya nggak Konteks dengerin cara kalau tadi. berpikirnya. Sama Bang Gini loh Erwin aja bang, kalau kan itu. saya kan mengikuti narasi Anda pada saat Anda membawa Yohanes 1 pasal 14. Pertama Anda menyebutkan Yohanes 1:14 itu menjadi Immanuel. Ya. Terus sudah itu menjadi daging, sudah itu menjadi manusia, setelah itu menjadi Yesus. Saya mengatakan ini ada narasi empat narasi yang berbeda-beda. Menurut saya ada narasi menjadi Immanuel. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Immanuel. Yang kedua menjadi daging. Daging bukan hanya Yesus saja, bukan menjadi bukan manusia saja, hewan juga daging. Menjadi manusia bukan Yesus saja. Kan begitu Bang maksud saya Bang. Ada Ya, narasi yang makanya- berbeda-beda gitu loh Bang. Nah, makanya saya jelaskan persoalan Anda itu adalah persoalan hermeneutik. Nah, jadi di dalam kami memahami Alkitab itu ada pendekatan namanya. Nah, kalau biblical Abang mau style. bermain di hermeneutik, makanya bukan bermain. Bentar Bang, kalau Abang mau bermain di hermeneutik, Bang, Abang diskusi sama Kulias Moto. Kalau bermain di hermeneutik, karena beliau Ya, juga. nggak ada masalah dengan siapapun, Ya. saya hanya mau menjelaskan Aimoto. posisinya. Monitor Moto. Sebentar, saya jelaskan dulu Bang Erwin, posisi hermeneutiknya gini. Di dalam kekristenan itu ada. Iya Kang, aman. Ya. Biar lanjut dulu. Oke. Jadi di dalam kekristenan itu, di dalam memahami Alkitab itu ada pendekatan hermeneutik. Jadi ketika yang tadi dia bilang tema terpisah-pisah, nah sekarang kita mau memahami dengan pendekatan apa? Pendekatan eksegesis kah? Pendekatan biblikal kah? Pendekatan sistematikal? Atau pendekatan praktikal? Nah, kalau tidak paham dasar ini, ya seperti tadi amburadul di dalam cara penafsirannya. Saya nggak menafsirkan Bang. Saya mengikuti Iya, narasi makanya- Anda. Bukan menafsirkan, tetapi cara Anda memahami. Pertama, itu ada Anda pendekatannya. mengatakan Yesus yang menjadi Yesus, yang menjadi Immanuel, menjadi Ya makanya saya daging, tanya, sebentar. menjadi manusia. Dasar berpikir Anda itu Anda melakukan pendekatan dengan cara seperti apa? Saya tidak memakai dasar pendekatan, saya mengikuti narasi Anda. Ya kalau Anda gini, kalau Anda tidak memahami dasar Ya sekarang pendekatan, jelaskan saja, kok sampai ke Immanuel itu seperti apa penafsiran Anda? Jadi gini, seperti tadi Anda bilang Immanuel. Immanuel itu kan artinya di Matius 1 ayat 23 itu umatnya akan menamai dia Immanuel. Jadi seperti tadi Anda bilang, Yesus tidak pernah mengaku dia Immanuel. Oh betul, karena yang menamai dia Immanuel itu adalah umatnya. Nah, umatnya menamai dia. Sekarang jelaskan Bang, kok Anda bisa di Yohanes 1:14 ini Anda katakan itu Immanuel, itu dasarnya dari mana Bang? Immanuel itu artinya Allah bersama kita. Jadi kehadiran secara Berarti salah itu, firman telah menjadi manusia, salah Bang? sebentar, itu kehadiran secara fisik. Jadi firman menjadi manusia itu kehadiran Allah bersama manusia. Karena gini loh Bang ya, belum pernah orang mengatakan, menjelaskan, menyebutkan di Yohanes 1 pasal 14 itu
firman telah menjadi Immanuel itu nggak pernah ada. Tapi kalaupun menjadi daging atau menjadi manusia itu sering kita dengarkan. Tapi pada makanya saat ada perkataan oke. firman itu telah menjadi Immanuel, ini baru Anda. Dasar rujukan Anda mengatakan itu menjadi Immanuel itu mana? Silakan. Oke, jadi gini. Makanya tadi saya bilang, cara berpikir Anda tidak bisa Anda bawa cara berpikir di kalangan Muslim ke dalam Kristen. Saya Maka bukan cara ini berpikir, konteksnya, Bang. gini loh. Silahkan Anda jelaskan dari mana Anda bisa mengatakan firman itu telah menjadi Immanuel, gitu loh, Bang. Oke. Ya di sini juga Bang Suat juga salah. Yang ngasih nama Immanuel itu bukan manusia, Bang. Oh, coba baca Matius 1 ayat 23. Ya coba baca dulu. Abang, iya Bang. Sebelum ke situ saya tunjukkan dulu datanya. Kalau saya ada data Bang, kalau Abang kan nggak membukakan data. Jadi Ya, saya siapakah bukakan. yang ngasih nama Immanuel? Ya Bang, ya Bang. Nih baca Bang. Abang baca baik-baik di Yesaya 7:14. Saya bacain ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamakan Immanuel. Jadi Tuhan sendiri yang ngasih nama Immanuel, bukan manusia, Bang. Coba baca Matius 1 ayat 23. Ya, ini- Saya bukakan datanya. Matius 1 ayat 23. Ya, ini berarti kita- data ini salah. makanya saya Berarti- bilang gini. Berarti di ya dalam, saya ini salah. Saya salah, Bang. Bukan salah, cara berpikir Anda yang salah. Bukan cara ya ini kan bahasa Indonesia, Bang. Iya. Ini kan bahasa Maksudnya gini, Indonesia. Saya baca, bahasa- Bang. Jadi yang memberikan nama Yesus Immanuel itu Tuhan. Jadi Bukan dia- manusia, Bang. Sebentar. Kalau menurut Abang ini salah, ya saya ya udah salah. Saya nggak bakal pakai. Ya memang kan Anda Muslim tidak akan pakai saya kan? Loh. Ini yang itu tertulis kitab di sini. saya. Apakah Anda percaya yang Alkitab tertulis di adalah sini benar apa enggak, Pak? Yang tertulis di sini. Benar, cuman cara Anda Benar. memahami Kalau salah. benar berarti yang ngasih nama Bukan, Yesus makanya Immanuel tadi itu saya siapa? bilang di dalam cara berpikir Muslim itu orang Islam berpikir secara Justru cara literal. pikir Kristen yang Ah. ada di Bible dipelintir sama kalian. Nah, kalau cara masa kan kamu orang Islam kamu lebih paham Kristen dari saya. Ya lebih paham Itu kan ini salah. udah Itu kan tertulis upaya kok. kamu untuk menyesatkan, menggiring opini. Bukan untuk narasi, menyesatkan, untuk tertulisnya menyesatkan. seperti itu di sini gimana sih, Pak? Jadi gini, kalau di dalam Alkitab itu ada dua pernyataan. Ya, kamu baca di Yesaya, kemudian di Matius bilang begini. Coba kamu buka data, minta tolong. Kamu kan ini apa? Udah ini saya udah Matius buka 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 ini udah ini. Ya, silakan, Pak. Ini sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti nama Yesus itu salah itu. Nggak sesuai Mereka dengan akan kitab menamai itu. dia Immanuel. Nah, yang saya tanyakan yang benar ini Matius atau Yesaya? Nah, bukan yang dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar berarti ada kontradiksi. Yang satu yang ngasih nama di Yesaya ngasih nama dikasih nama oleh Tuhan, yang satu sama mereka. Nah, mereka ini Gini, siapa? Saya nggak tahu. Pikirin Saya aja kasih sendiri. analogi sederhana sebelum saya jelaskan. Seperti koin dengan dua sisi. Anda ngotot pegang di sisi sebelah dan Anda katakan sisi sebelah salah. Itu paradoks. Kan Makanya ini Anda ada dua ayat yang kontradiksi, Pak. Iya, Anda lihat dari sisi Bapak mana? jangan ngotot di situ. Bapak harus berpikir ini yang benar yang mana, yang salah yang Bukan mana. yang benar Ini yang ada mana. dua isi kitab, ada dua isi ayat Nah. yang kontradiksi, Pak. Yang satu di Yesaya yang kasih Tidak nama Yesus kontradiksi. Immanuel itu Tuhan, yang satu yang kasih nama Yesus Immanuel itu mereka. Cuma saya nggak ngerti mereka itu siapa. Pikirin aja sendiri. Mereka itu di ayat 21. Makanya saya bilang kamu tidak paham Alkitab. Iya, saya nggak paham. Iya, Cuma saya membacakan, makanya saya mau Pak. kasih Kalau misalkan paham. saya Cuman salah kamu ngotot membacakan, seolah-olah lebih ini paham. saya Itu kan satu paragraf pun nggak ada yang salah saya bacakan. Ini benar semua. Iya benar semua. Iya benar Itu semua benar kan? semua. Seperti kamu lihat, seperti saya tunjukin koin. Koin itu punya dua sisi. Kalau kamu hanya lihat sisi sebelah, lalu saya tunjukkan sisi sebelah, kamu bilang sisi sebelahnya salah, maka itu bukan satu kebenaran yang utuh. Kalau sisi sebelah benar dan sisi sebelah benar, tapi bunyi ayatnya berbeda. Bukan menurut bunyi Bapak ayat, itu gimana? bunyi. Kamu lihat gini, cara berpikir kamu saja sudah salah. Kamu lihat koin itu, Loh, koin. ini kan gambar di Yesaya tulisan siapa di- yang ngasih Sebentar. nama? Kamu Bentar, lihat saya koin. tanya ke abang. Saya tanya ke Sebentar. abang. Di Yesaya yang ngasih nama Yesus Sebentar, Immanuel cara siapa? berpikir kamu dulu saya luruskan. Di Yesaya yang ngasih nama Immanuel itu siapa?
Ya sebentar, cara berpikir kamu dulu saya luruskan. Udah, saya nggak bakal berpikir, saya Iya. nggak bakal berpikir, saya bodohin aja diri saya. Cuma saya itu kan pengen susah. nanya ke Kalau kamu abang. nggak mau berpikir, Saya pengen berarti nanya ke selesai abang, diskusinya. dia saya yang Karena ngasih saya nama hanya mau Yesus Immanuel berdiskusi siapa? dengan orang yang berpikir. Dia saya yang ngasih nama Immanuel Nah, siapa? sebentar, kamu mau berpikir enggak? Gua berpikir, gua cerdas, lebih cerdas daripada pendeta. Nah, tadi katanya enggak mau berpikir kan? Makanya saya bilang, saya ajak cara berpikir kamu itu luruskan dulu cara berpikir. Ya, gua luruskan, gua ikutin. Ya, cara gua ikutin. berpikirnya itu diluruskan. Ya, dulu. saya ikutin. Nah, jadi kamu harus melihat ini cara berpikir pertama. Ya. Hal-hal yang paradoks itu seperti koin dengan dua sisi. Koin dengan dua sisi itu setiap sisi itu punya perspektif yang berbeda. Tapi mereka adalah kesatuan. Nah, mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Udah belum? Satu kesatuan yang utuh. Nah, Udah belum? ya. Nah, kamu perhatikan ya, di Yesaya itu siapa yang memberi nama dia Immanuel? Siapa? Di situ kan perempuan itu coba lihat ya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya, sesungguhnya seorang perawan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia di situ siapa? Nah, coba kamu lihat, ya. Iya di situ siapa? Coba Bapak Iya di terangkan. situ yang di situ siapa? Siapa yang orang di situ? Ya siapa? Ya perempuan muda itu. Lah ini pelintiran ayat Pak. Loh, kamu yang memelintir. Loh, itu kalimatnya jelas. Ini justru Bapak, ini justru coba kamu lihat ini. Tuhan Coba saya yang bacakan kasih ya. nama. Coba Gimana sih coba Pak? kamu dengar ya ayatnya ya. Saya bacakan ya. Supaya kamu dengar. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang perempuan muda. Gua ikutin. Gua ikutin. Gua ikutin. Seorang perempuan yang muda kasih nama iya itu di situ iya itu. Jangan kamu lari dulu. Sebentar, Bapak tadi ngomong terus loh. Saya nggak ngomong loh Pak. Ini Loh, bukan saya masih panggung Bapak loh menjelaskan. Pak. Kamu udah terdesak ini. Ayo, Bukan coba. terdesak, Anda ngomong terus dari tadi. Oh, Giliran jangan saya ngomong Anda marah. ngoceh. Gimana Emosi, sih? mulai emosi. Kok emosi nih? Iya itu di situ Tuhan. Kalau di sini Minum mereka kopi dulu. jawab. Minum kopi dulu. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Ini yang tertulis di sini mereka ini Oke. siapa? Kamu Jawab. sudah lompat lagi sekarang. Kok lompat? Di situ Ekormu kan udah Tuhan. ketangkap, Kalau kan? di Yesaya, Nah. di sini iya, mereka Yesaya itu siapa? 7. Nah ini Sebentar, saya bacakan. kegabungan Saya pendeta jelaskan dulu supaya Yesaya berdusta 7. kalau pendeta kayak gini Nah, nih Yesaya kelakuannya. 7 ayat 14. Gimana Sebab sih? itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan iya. Iya. Dan Iya, iya di itu situ siapa? siapa? Perempuan Iya, muda siapa? itu. Oke, iya itu perempuan muda itu oke. Nah, Oke, yang kamu di ngaku sini salah dulu. Sebentar, kamu ngaku dulu. Gua nggak ngaku salah. Gua cuma ikutin kurang narasi lu di sini. Gua ikutin rendah hati. Makanya saya pelintiran bilang, lu di sini. Cara Muslim berpikir. Nah, ini cara Kristen Cara untuk Muslim berdusta. berpikir, Ini untuk cara memahami Kristen Alkitab, setingkat pendeta itu kayak sama gini dengan ingin cara berdusta Kristen kepada memahami umatnya. Alkitab. Padahal ini berdusta, guys. Ini penyesatan loh yang dilakukan oleh pendeta-pendeta nih, teman-teman ya. Sudah Yang 1,3 ini Sudah pendeta jelas. ingin berdusta. Ini pendeta ingin Nggak memelintir, usah ingin framing. menyesatkan kalian ya, teman-teman ya. Nggak Ini usah cara berpikir framing. pendeta untuk menyesatkan umatnya nih, seperti ini nih. Justru saya kasihan lihat kalian. Saya kasihan lihat pendeta yang selalu berdusta, saya yang kasihan selalu kenapa? menyesatkan. Kasihan saya. Bayangkan, Coba itu bahasa bayangkan, Indonesia loh, belum bahasa Ibraninya. firman Tuhan sama pendeta ini dipresetkan, disesatkan. Gila nggak tuh? Live framing. Ini nih, kok framing? Ini. Tak usah stromen begitu. Enggak, saya nggak stromen, cuma saya ingin meluruskan penyesatan Kamu yang ngerti kalian nggak lakukan. stromen apa? Loh, justru Anda yang kamu bahas memelintir, saya justru atau Anda yang Alkitab? ingin menyesatkan. Sebentar, yang saya kamu di bahas sini itu ingin saya atau meluruskan Alkitab? pemahaman-pemahaman gabul Nah. kalian. Nah, makanya saya bilang cara Muslim, Ustaz Dalib, Assalamualaikum pendebat warahmatullahi. Islam di dalam memahami Alkitab itu beda dengan cara Kristen melakukan pendekatan di dalam pemahaman Alkitab. Begitu. Mestinya kalian masuk sekolah teologi dulu.
Oh, udah. Baru kalian Saya bisa udah memahami patikan dengan Pak, benar. 15 tahun dipatikan. Hanya diskusi pasaran saja bagaimana cara Ya ini kamu bisa hanya paham ingin Alkitab? menyesatkan umat aja udah ngoceh-ngoceh nggak mau dipotong. Jadi, kamu bawa cara berpikir yang Nah, kalau cara yang- menyesatkan orang kayak Kristen gini di sini itu nggak ada orang yang ruang buat orang cerdas-cerdas. penyesat-penyesat. Nah, orang Kristen itu orang yang cerdas-cerdas. Jadi di dalam Cerdas tapi berpikir tukang pun- ngibul. Di dalam berpikir pun itu suaraku meletakkan dari tadi cara nggak ada yang dengar berpikirnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut Tan. Nah, jadi Wah. selamat pagi. Jadi Selamat gini, pagi. sebaiknya orang Islam itu bahas Al-Quran saja. Betul. Mantap. Kalau mau membahas Alkitab, saudara harus Setuju. dengarkan cara Sebaiknya orang Kristen juga melakukan bahas pendekatan. Alkitab aja, jangan bahas Al-Quran kayak si Bowo. Iya, itu yang benarnya begitu. Itu yang saya bilang tadi, saya menggunakan Umat Saya Islam itu menggunakan Alkitab. bahas Al-Quran dan Alkitab Islam karena Al-Quran itu menggunakan Alkitab itu Al-Quran juga. gitu, Bang. Tapi bahas Alkitabnya, bagaimana dia bilang Al-Quran itu Alkitab juga, sedangkan kalian menyerang-nyerang Alkitab. Lah, Alkitab itu ya Al-Quran. Makanya umat Islam itu bahas Alkitab ya bahas Al-Quran juga. Bahas Alkitab, bahas Alkitab bagaimana? Alkitab apa arti Alkitab? Alkitab itu Al-Quran. Alkitab Al-Quran. Iya. Bagaimana? Coba bahasa Indonesia mau diluruskan dulu. Lurus dong. Di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak memulai dari SD. Alkitab Ya udah jelas. la raiba fi. Oke. Saya tanya, Al-Quran itu kitab pemeluk agama apa? Umat Islam lah. Alkitab? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, Pak. Nah, pemeluk agama apa yang pegang? Umat Islam. Kamu belajar lagi lah dari SD ya. Oke lah ya. Nah, Ya, sini. Belajar tuh kamu Oke, Pak Swin. saya belajar lagi dari SD sama Pak Pendeta sekarang ya. Oke, saya belajar sama Pak Pendeta. Saya anak SD. Itu Kitab udah perlu dibela- Ya kan saya Sekarang belajar saya lagi tanya. SD katanya. Di SD, oke. Di SD itu kan gini. Saya tanya, pemeluk agama Islam. Bukan, saya mau bertanya ini, anak SD mau bertanya. Ya baik. Oke. Kitab Anda menggunakan bahasa apa, Pak? Bahasa Indonesia. Oh, dari Indonesia. Nama Ya, saya orang kitabnya apa, Indonesia. Pak? Ya Alkitab. Alkitab itu bukan bahasa Indonesia, Pak. Oh, siapa bilang? Sudah Saya diformalkan. barusan. Bikin masalah orangnya. Makanya saya bilang, kelihatannya kamu tidak tamat SD. Nah, kamu belajar yang Enggak, benar. dari mana kata Alkitab itu bahasa Indonesia itu dari mana? Oh, dari sekolah-sekolah sudah diajarkan itu. Enggak ada, Pak. Saya juga sekolah, Pak. Oh, berarti kamu sekolah di tempat yang salah. Setahu saya Alkitab itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Oh, berarti kamu sekolah di baru tempat yang sodor. salah. Kamu tidak paham. Ya, itu pertama ya. Kedua, ternyata Bapak ini kitabnya Kamu bahasa mau Indonesia. membawa, Ya ini wajar, nggak nyambung. Kalau kamu bilang Alkitab itu diserap dari bahasa Bang, Arab, jangan itu gitu, Bang. benar. Kalau kamu bilang Alkitab itu bahasa Arab, itu kamu ngawur. Belajar lagi. Iya, karena Oke lah ya. Banyak yang nggak ngerti loh, Kalian Bang. sekolah lagi lah ya. Saya Satu-satu, mau ada tugas. satu-satu. Oke, selamat pagi. Kok kabur? Jangan kabur. Mau kemana, Suat? Mau kemana, Suat? Mau kemana, Suat? Selamat pagi. gimana sih Suat. anak SD mau bertanya kok malah Jangan pergi? Ya, jangan kabur, Suat. Sabar, Jangan kabur sini. Sabar semuanya, sabar. Di gini-gini, Suat. Selamat pagi. Semoga Ya. Tuhan Yesus menolong Ya enggak, kalian nggak mau supaya geli tak gua. kabur. Geli gua nggak mau. Nggak mau. Ada. Mau dibongkar kebohongannya malah kabur. Arisan, guru. Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erwin, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok wabarakatuh. suaraku nggak keras ya? Iya, mendem suaranya. Mendem, Wih, Ustaz. Res. Maha. Iya nih, Wah, Guru, segarnya mau saya tidur. menampilkan data, Guru. Silakan. Izin Bang, saya sudah menjelaskan itu tadi. Sekarang apakah saya boleh bertanya? Guru apa ini? Guru pedalaman. Ya, Oh, dari- misionaris ini. Dari tadi kan sudah menanyakan kepada kita, ya kan? Kita sudah berusaha untuk menjelaskan, ya kan? Sekarang saya bisa nanya balik tidak?
Tapi gini, sebelum bertanya ya, Ustadz, tolong diluruskan sedikit. Mungkin banyak juga orang Kristen yang tidak tahu bagaimana narasi tentang Alkitab ini sebenarnya dari mana, dan yang berhak memakai kata Alkitab ini itu sebenarnya siapa. Karena kita lihat banyak sekali orang Kristen ini yang tidak paham bahwasanya Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, dan kitab mereka itu tidak sepantasnya dikatakan Alkitab, gitu Ustadz. Ya itu terserah kalian lah, mau namakan Alkitab mau itu apa, urusan kalian. Ya. Ada? Ustadz, Ya nanya. Oke, sabar. Tapi kalau dijawab jangan sakit hati ya. Saya udah bilang nanti pakai aja Al-Quran supaya kita, kan kita ini kan awam untuk Al-Quran, jadi jelaskan sesuai dengan Al-Quran saja. Oh iya. Ya itu kan supaya lebih ini tuh. Enggak. Soalnya bahasanya Al-Quran keras tahu. Kalau untuk Ya orang-orang mau yang keras mau tidak enggak, percaya. yang penting pakai Al-Quran aja. Oke. Itu lebih pasti, ya kan? Karena Al-Quran pasti, tadi kan betul, sudah saya awalnya tadi bahwa kitab yang sempurna kan gitu. Ya. Begitu. Bang, ini yang sering digemakan ini bahkan oleh Ustaz UAS ya. Ya. Saya mengkonfirmasi dulu, apakah kita hanya dengan bersadat masuk surga walaupun mencuri Oh, itu di hadis. dan hal lainnya. Hadis. Itu gimana? Di hadis Bang? itu. Oh itu di hadis. Iya. Artinya tadi itu benarkah tidak itu bang? Benar perkataan Nabi dong. Benar itu. Benar ya. Iya. Berarti perkataan Nabi sekaligus menjadi perkataan Allah itu. Lo kok kesana jadinya? Apa yang diwahyukan kepada Nabi, Ya. apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi gitu. Artinya untuk Nabi saja itu ya. Bukan untuk semua manusia yang masuk Islam dan bersyahadat dan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Oke. Berarti kalau kita berbuat yang tidak baik tapi bersadat saja itu masuk surga ya. Berarti memang itu, saya pun kalau memang seperti itu bisa rame-rame kita masuk Islam ini. Alhamdulillah gitu. Ya, kenapa ini dijawab atau masih panjang Dijawab pertanyaannya? saja, Bang. Dijawab Oke. saja. Nah, indahnya Islam adalah ketika lu bersyahadat, walaupun lu berzina dan mencuri, lu akan tetap masuk surga. Kenapa bisa begitu? Karena Ya. dalam Islam ada hukum dunianya untuk berzina dan mencuri. Berzina itu dirajam, mencuri itu dipotong tangan. Nah, masa kalau udah dipotong tangan sama dirajam masih masuk neraka? Ya. Iya nggak? Lu mencuri nih, dipotong tangan lu gitu. Lalu kemudian lu bertauhid, mengucapkan kalimat tauhid gitu. Mati nih lu. Masa lu masuk neraka? Jadi kuncinya di situ guru pedalaman. Kenapa ketika lu bertauhid, mengucapkan kalimat tauhid lu masuk surga? Karena orang-orang berzina dan pencuri itu ada hukumannya oleh Allah lewat dunia, ada hukumannya. Bang, udah bang, Ya. terima kasih. Sama-sama. Itu artinya ada, apakah abang mengkonfirmasi bahwa Al-Quran itu juga mengajarkan yang tidak baik ini? Loh, orang pencuri dipotong tangannya nggak baik emang? Gimana ini konsepnya? Jadi kalau di Kristen maunya gimana? Orang mencuri diapain? Kasih konsepnya itu, kalau kita kan mencuri kan memang jelas bahwa kita pasti itu kan perbuatan yang tidak baik toh bang. Ya itu tidak baik kan? Dipotong tangannya sekarang gitu. Masa nggak baik dipotong tangannya? Bukan persoalan harus memotong tangannya, bukan. Terus yang nggak baik apanya? Diadili, karena kegiatan mencuri ini juga bukan selamanya juga harus diketahui oleh orang. Wah, apalagi nggak ketahuan lu nanti di nerakanya itu disiksa habis-habisan. Nah, itu loh bang, itu yang saya bilang tadi, saya kembali lagi ke konsep yang itu tadi. Itu Kenapa kan bukannya Al-Quran melegalkan untuk tindakan-tindakan seperti itu. Lo enggak, karena di Al-Quran ada hukumannya untuk orang mencuri dan berzina. Kan ada hukumannya, hukum potong tangan, hukum rajam, itu kan hukuman itu. Gimana Al-Quran melegalkan kalau misalnya yang pencuri ini dipotong tangannya gitu. Potong tangan di mana bang? Di dunia maksudnya? Di dunia.
Dunia lah. Iya, kan di surah Al-Maidah ayat 45 juga Allah kan berfirman begini. Barang-barang orang-orang yang orang-orang yang Ini bang. tunggu, ini di Al-Qur'annya ya, di Al-Qur'an ini Allah berfirman, orang-orang yang membuat kerusakan bumi, maka potonglah bersilang tangan dan kakinya atau salibkanlah mereka. Wah, itu hukumannya. Nah itu loh bang. Tetapi apakah itu dibuat di Indonesia? Saya konteksnya kita Indonesia saja. Ya. Kalau di Indonesia dia pakai hukum kasih, pencuri diampuni, lalu kemudian pemerkosa diampuni. Nggak pakai hukum Islam dia. Bentar izin. Makanya Ayo, banyak Mako. korupsi Ya, di Ustaz Ali Indonesia monitor nggak? terus Monitor ya ya? bang. Lagi Saya betul. Saya mau beli Harusnya pakai hukum syariat. Aman, Ya, aman. iya. Saya jagain. beli sarapan dulu. Aman, aman. Ah, nasi kuning 2. Siap. Aing hiji. Kang, iya. Sate 1. Mie ayam, mie ayam. Karena yang makanya saya bilang tuh pada akhirnya karena melegalkan tadi pak untuk mencuri. Nggak ada melegalkan di situ. Jangan masukin kata-kata sendiri dong. Nambah-nambah. Iya, makanya gue bilang hukum pencuri dan juga pezina. Nah, makanya di Indonesia itu menggunakan hukum kasih dia, tidak menggunakan hukum syariat. Susah Coba jadinya. Guru ini dengarkan baik-baik pada saat dijelaskan, jangan ikut ngomong supaya dapat poinnya. Bang, Nggak apa-apa, dia mau motong-motong juga nggak apa-apa, Bang Erwin. Biarin aja dia kalau mau motong-motong. Ini tidak terlalu juga bang. Saya tidak ngerocos juga. Saya Enggak, hanya aman-aman. menanyakan konsep itu loh. Itu kan secara ini persepsi saya loh. Ya. Begitu persepsi saya. Silakan Iya, ngerti. abang-abang orang untuk menjelaskan itu Bang Erwin. Makanya itu yang gue sayangkan, guru pedalaman. Saya bilang, Harusnya daripada ajaran ini itu tuh pada akhirnya kejahatan-kejahatan ini yang terus berjalan. nah, karena Indonesia menggunakan hukum kasih. Coba Indonesia berani menegakkan hukum syariat ini. Habis itu kejahatan. Karena kalau kita pakai hukum kasih, orang itu melakukan itu lagi gitu loh. Karena mencuri diampuni gitu kan. Inilah, Apa namanya? Pezina diampuni. Ini kekurangannya kalau Indonesia menggunakan hukum kasih. Harusnya pakai hukum syariat. Daripada konsep keimanan, Bang. Konsep Betul. keimanan yang tadi saya bilang dari awal tadi, konsep keimanan yang bahasanya saya tadi seolah-olah ya kan membiarkan ini harus tetap kami melakukan ini yang jahat-jahat tadi, tapi bila mana kami sudah ya artinya sudah dalam Indonesia kan? Ya kan? Indonesia kan? Ya, saya konteksnya Indonesia saja. Nah itu Indonesia menggunakan hukum kasih untuk pencuri dan pezina. Itu salahnya. Izin masuk sedikit Kores. Masuk Aki. Jadi yang dinilai dalam hadis tersebut ya seperti yang Kores jelaskan itu nilai tauhidnya itu masih berlaku. Jadi setelah mereka masuk neraka tuh mereka bukan menetap selamanya di sana, nilai tauhidnya, nilai imannya itu masih tetap berlaku. Mereka tetap pewaris surga. Maka dalam sebuah hadis itu dikuatkan mangkola akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhirnya ketika dia menutup umurnya dia mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka dia berhak untuk mewariskan itu meskipun dia itu berzina, mencuri, dia masuk neraka dulu tapi nggak berakhir di sana. Nilai keimanannya itu masih ada. Coba bandingkan dengan Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Padahal nilainya itu, dia tuh udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah ngikutin Yesus, tapi nggak ada nilainya. Dia akan, kalau udah sekali berbuat kejahatan, ya udah, nilai keimanan lu tuh nggak ada artinya. Tapi di mata Allah, nilai keimanan kalian itu masih ada artinya. Ya, oke. Saya bilang Bang, kembali ke Al-Quran. Ya. Karena kita tadi jawab kita Pak, mantap guru-guruku. Aku berusaha merangkum dari keduanya Aimoto dan Aikores. Saya tanya konsep keimanan tadi untuk abang saya tambah perkuat aja dulu Bang. Boleh mencuri berzina tetapi masuk sudah ini bagaimana? Nggak ada. Lu jangan kayak Yesus. Nggak ada di situ bolehnya, nggak ada. Jangan kayak Yesus. Jangan kayak Suara Yesus. Ustadz Lanjut. Alif kecil, Ustadz. Ini Bang. Silakan Ustaz. Ustaz Alif masuk Ustaz. Saya banget konsep ini Ustaz. Kecil suaranya Ustadz. Meninggalkan yang kalau menurut dalam persepsi saya kalau
melegalkan secara konsep keimanan untuk terus melakukan hal-hal Nggak ada melegalkan di sana. janjinya surga. Wah, ini Nggak ada bagaimana? melegalkan. Itu Nggak ada hukum kasih melegalkan. itu. Ini Penebusan dosa itulah yang melegalkan guru pedalaman, bukan hukum hadnya Islam. Penebusan dosa membuat orang-orang yang mencuri dia terbebas dari dosa mencurinya. Boleh dia mencuri berkali-kali, tapi kalau dalam Islam, kalau lu ingin mendapatkan hadis tersebut terjadi pada hidup lu, dipotong tangan lu dulu. Baru lu bisa tuh dapat hadis tersebut. Tapi kalau penebusan dosanya Yesus kan enggak. Yang penting Yesusnya sudah disalib, lu mau apa menggauli ibu kandung juga enggak ada dosanya dia. Enggak masuk berzina itu. berarti Gitu. Bang Selamat. Berarti konsep daripada adanya ini berarti tidak relevan lagi ya di Indonesia. Dipahami guru. Karena di Indonesia pakai hukum kasih. Ya berarti tidak relevan kan? Ya relevan aja kalau Indonesianya mau make. Berarti tidak relevan toh Bang. Enggak dong, masih relevan dong. Itu Arab masih ada yang make. Yaman masih ada yang make gitu kan. Kenapa tidak relevan di Indonesia? Karena memang tidak sesuai. Karena kami menghargai kalian. Kalian nggak mau koruptor dipotong tangan. Kalian pengennya pakai hukum kasih. Nanti tunggulah gue jadi presiden. Gue hilangin itu hukum kasih. Gue ganti hukum syariat. Bang, itu Indonesia itu terlalu bertoleransi dengan kalian gitu loh. Takut kalian sama hukum syariat Islam. Apa? Bang, saya nggak setuju untuk konsep untuk mau korupsi tadi. Saya tidak Tuh kan lu sendiri aja nggak setuju koruptor dipotong tangan coba. Inilah makanya gitu kami kami bertoleransi. Saya setuju dengan Abang. Bang, sedikit Bang Kores ya. Ajaran itu tidak relevan Ya. saat ini. Guru dengerin ya. Begitu, Bang. Saya tambahin ya. Siapa yang ngomong gak relevan? Kami bertoleransi sama kalian yang Kristen gitu. Kenapa? Karena kalian Kristen nggak suka, takut dengan hukuman syariat potong tangan dan juga dirajam. Bang, itu Apa? Bang, izin. Kalau ajarannya untuk Islam ya diterapkan untuk Islam bukan? Ya enggak lah, kalian juga kena. Islam pemimpin kalian kena. Enak-enak aja kalian di negara Islam kalian berzina, kalian mencuri. Gua tempelin satu-satu apa agama lu? Nah itu loh Bang Slamet, makanya saya bilang kalau untuk Gini, guru, karena kalian itu karena kalian statusnya di Indonesia itu kafir muahad namanya. Aduh Bang, jangan kafir-kafirin orang Bang. Bukan bukan muahad dia kafir mustaman, kafir yang dilindungi oleh negara. Nggak benar. Tapi ini kan dia kan di dalam pemerintahnya mayoritas Islam kan gitu kan. Ah. Makanya dikasih namanya kebijakan kan. Bang Kores jadi presiden, amin. Nanti kalau gue jadi presiden, Amin. apa yang lu minta gue iyain guru pedalaman. Pakai hukum syariat, buang hukum kasih. Saya aminin Bang, saya aminin. Amin. Tapi kalau kafir-kafirin kita juga bisa bubar Indonesia ini. Enggak apa-apa, lu bubar cuma 20 juta orang kok. Enggak ngaruh apa-apa. Kita pisahin aja Kristen berapa sih Kristen berapa sih Indonesia? Boleh nggak ngaruh apa? Macam penting aja lu di Indonesia. Iya kenapa? Iya? Relevan juga gitu. Nggak relevan. Ya iya, memang nggak ada kepentingannya juga Kristen di Indonesia. Yang harus diakui yang itu Bang. Enggak, Kristen yang harus mengakui gitu. Kalian takut dengan hukum Islam. Ya saya mengakui bahwa nggak relevan ya gitu. Nah, kalau misalnya tahu hukum kasih nggak relevan ya ikuti potong tangan. Dicoba Gua pakai kata-kata lu. Pakai kata-kata lu. Iya Bang, Ya. dicoba dulu yang saudara-saudara Abang dulu kalau melakukan. Lo nggak bisa dong. Ini guru pedalaman. Kayaknya dia ngerti deh. Koruptor tertinggi 10 hasil korupsi tertinggi di Indonesia itu diisi oleh orang-orang Kristen. Kalian merusak negara. Bang, Udah layak tangan kalian habis. buka data ya. Iya, coba 10 korupsi tertinggi. Orang-orang Kristen semua isinya. Sabar. Yang 271 juta, 271 T kayak gitu-gitu kan. Jadi ketabok fakta kan enak rasanya ya. Makanya ini muslim-muslim yang pemimpin tertinggi di Indonesia ini terlalu baik sama Kristen gitu loh. Toleransi sekali mereka. Padahal korupsinya kenceng banget. Nggak bisa. Coba yang bikin pelacuran di Indonesia gitu. Apa itu orang Islam? Bukan, bre. Orang-orang lu juga. Macam apa ya? Terus yang kemarin menghujat dua agama Kristen sama Islam gara-gara biarnya dinamain tokoh dua agama tersebut. Siapa itu yang bikin? Orang-orang lu juga guru pedalaman. Udah layak dirajam mau dipotong tangan gitu loh.
Nah, kalau secara mayoritas minoritas tetap abangnya kalah ya gitu kan. Kok kita kan mayoritas, kok bisa kita yang kalah? Kalian yang kalah lah. Kalian 6% loh. Gimana mau ngalahin kita yang 87? Ya tuh pada akhirnya jumlah juga yang abang sampaikan menyangkut jumlah ya. Ya. Jumlah orangnya ya tetap mayoritas yang lebih banyak. Ya itu dia gitu. Makanya kami ini bertoleransi jatuhnya gitu loh. Baru dia mikir. Enggak bang, tuh pada akhirnya abang juga mikir. Mikir Lo bukan gua gak mikir, Bre. Karena kalau lu lihat, kalau ini jatuhnya kita ke sejarah ya. Kalau lu lihat ketika mau menetapkan fondasi dasar konstitusi Indonesia, yang pertamanya kan bukan Pancasila, tapi yang dipakai Piagam Jakarta gitu kan. Menerapkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, lalu menerapkan hukum syariat Islam gitu. Itu ditentang sama kalian, nggak mau kalian. Gitu loh. Nah, terus yang ulama-ulama kami mikir, oh iya juga ya. Karena ini mereka juga ada andilnya dalam perjuangan Indonesia. Ya udahlah kita gantilah pakai Pancasila. Gitu loh. Nah, ternyata ketika diganti dengan Pancasila, nih orang ngelunjak gitu loh. Dibilangnya hukum Islam nggak relevan. Weh, lupa sejarah dia. Nah, itu. Lupa sejarah dia. Bang, ini yang saya dapatkan data ini 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Boleh. Pertama Joko Chandra. Nah, lihat itu agamanya apa. Dua, Lu lihat itu agamanya apa, lu lihat bentuk mukanya itu. Lu lihat itu orangnya tuh. Tenang bang, tenang. Iya. Setia Novanto. Nazarudin. Muhammad ini. Iya nggak apa-apa, yang satu kedua kan kalian. Lihat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lihat. Samsul Nur Salim. Icin Nur Salim. Nah ini saya. Ini bang, saya nggak mau sebut inilah, takut penistaan lagi. Fuad Amin Imron, Ratu Atut, Rita Widiasari. Saya nggak tahu mereka punya, kalau dalam konteks keagamannya siapa ya kalian. Joko Soeharto, Sugiarto, Chandra. Lu baca yang mana sih itu? Orangnya apa ini Apa nih? Nih, daftar 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia ya. Yang pertama kerugiannya 300 T. Kerugiannya 300 T gitu. Ini terjadi di wilayah Bangka Belitung. Itu yang timah kan ya? Oh, 300 T udah nggak jadi 207. Harfi Muiz. Ini kenapa nggak disebut Harfi Muiz? Harfi Muiz satu. Itu kan yang dia yang pas divonis cuma berapa tahun doang, bininya langsung terima kasih Tuhan bangke. Yang kedua korupsi tata kelola minyak Pertamina 193,7 T. Nah ini siapa nih? Rifa Siahaan. Siapa itu bang? Ini siapa lagi kalau bukan dari kaum lu? BLBI 138 T. Dia baca di mana dia itu? Ini ya bantuan likuiditas Bank Indonesia ya. Datanya juga bang. Korps Adiaksa. Mana nih? Kalau BLBI ini siapa ya orangnya? Lupa gue. Koruptor, bukan korupsi, koruptor. Tunggu kita pakai nama-namanya. Ayo bang, tunjukin bang. Jangan lari-lari, itu ada banyak gitu. Jangan baca yang hanya yang luar Islam saja bang. Nah ini Loh kan gue bilang tadi 10 koruptor tertinggi di Indonesia isinya tuh orang-orang karisteng semua gitu loh, banyaknya. Wah gitu. itu Di situ lihat itu tuh satu Harfi Muiz, ini siapa tuh? Yang kedua Surya Darmadi. Yang ketiga Honggo Wendratno. Lu lihat mukanya, lu lihat. Yang keempat siapa tuh? Yang keempat Adam Rahmat D. Nah, Muslim itu. Yang kelima Beni Coko Saputro dan Kristen kawan-kawan. lagi itu. Ini gua ambil 5 aja, cuman ada Atu.
Anggaplah ini ya Islam nih. Ya kan cuma ada satu, yang lain sisanya nih. Kristen. Nah, Buat anjir. Bang. Jadi kalau mau Terus lu bilang kita nggak relevan. Mau gua relevan, hilang ini tangan-tangannya nih orang nih. Dan tahu ya, ini gua kasih tahu fikihnya dalam hukum had potong tangan gitu kan. Itu kalau nggak salah, lu dipotong tangan itu 3,8 juta itu udah bisa dipotong tangan ya. 3,8 juta. Lu bikin kerugian negara 3,8 juta udah bisa dipotong tangan. Ini triliun. Mau sampai mana dipotong itu? Bang, Jadi daging cincang itu orang, Bre. tenang, semua sudah dimurnikan dengan darah Yesus. Bang, kalau 3, sekian tadi sudah langsung dipotong tangan ya, maka banyaklah yang di Indonesia ini, saudara-saudara saya Muslim ini banyak tangannya puntung. Ya nggak apa-apa kalau muslim ya, cuma kita yang nggak sukanya ngapain lu yang 6% ini membuat kerugian yang begitu banyak untuk yang mayoritas gitu loh. Ini gua juga nggak ngerti kenapa pemerintah kami ini kok membiarkan ini minoritas ini merusak negara sedemikian rupa gitu. Apa dengan Itu sih, Bre. Bang, apakah dengan data tersebut mau menunjukkan bahwa memang non-Islam juga menguasai perekonomian di Indonesia ya? Iya, menguasai korupsinya. Oh. kebobrokannya. Menguasai korupsinya gitu. Dan kalian, kalau gue kasih tahu ini guru pedalaman ya. Kalian itu menguasai perekonomian ya, tapi di mana tanahnya? Di tanah mayoritas padat penduduk muslim gitu. Enggak, kalian nggak bisa menguasai ekonomi kalian kalau kalian diamnya di timur, nggak bisa, Bre. Nah, itulah ya. Jangan bicara fakta Indonesia antara hubungan sosial Islam dan Kristen gitu. Jangan ngobrol sama gua bongkar itu busuknya. Sabar, Bang. Thank you, Empress. Itu tuh pada akhirnya ini menjadi permenungan kita, Bang. Kenapa kita tidak maju-maju? Iya, lu yang bikin karena nggak kalian maju. coba kalian nggak korup kalian. Coba kalian nggak korup. Hanya fokus Ayo makan. Ini Akimoto ya. Udah bubuk dia. Lanjut. Aku makan dulu. itu fokusnya, Bang. Kalian itu semakin panjang bahas itu semakin kebongkar itu loh. Fakta-fakta itu nggak bisa ditutup, tuh nggak bisa. Jadi semakin Anda membahas oknum-oknum yang Anda tunjukkan, sedangkan oknum tersebut, orang-orang tersebut dari orang-orang Kristen, semakin hancur. Bang, juga semakin hancur kalau saya sudah bilang tadi soal kuantitas, karena mayoritas tetap tidak. Sebagai perbandingan ya Bang ya, Anda itu 8%. Ya kan, merusak perekonomian yang mayoritas muslim. Ini kan parah ini. Nah, itu yang saya bilang, Bang, tuh pada hari menjadi permenungan. Apalagi jadi mayoritas lo, habis Indonesia. Mayoritas kita nggak sempat ini makan nasi bubur nih, Bang. Iya, bener. Ibadah susah. Kayak ditolak. Kalau mereka mayoritas kita jadi Uganda, tau nggak? Gosip terus, Bang. Itulah itu. Kok gosip? Situ yang bawa kok dibilang gosip. 6% aja mentalnya kayak begini, apalagi mayoritas. Saya bilang, kenapa kita main urus gosip terus? Yang bawa kan kamu. Kita kan tinggal ngikutin. Yang buka gosip siapa? Iya, kamu ngajak bongkar-bongkar sampah. Kita bongkar sekalian sampahnya, kamu bilang kita gosip. Gimana kamu ini? Roh Kudus payah nih ternyata. Kalau kita fokus untuk bicarakan hal-hal untuk rumah tangga sebelah. Rumah tangga sebelah apa? Tidak maju, Bang. Nah, iya lu. Gara-gara lu. Maju. Koloni lu tuh bajakin trik korupsi tuh berapa triliun tuh? Ratusan triliun. Baru minornya kayak gitu, apalagi jadi major lu. Kasihan lah, Bang. Ini yang menjadi permenungan kita ini. Ya, Perenungan lu yang merenung. 6%. Roh Kudus 271 triliun. Saya kasihan saja, Bang. Kasihan. Saya lebih miris 6%, apalagi mayoritas lu. Aduh, Indonesia udah dijual kayak apaan tahu deh tuh. Waduh. Guru, kamu yang mengawali bawa ini, ya kan? Kita ikuti narasi kamu. Malah kamu bilang tingkat kejahatan ini mayoritas konteks Indonesia tetap lebih banyak, Bang. Itu tidak akan bisa menyangkal. Apanya ini? Mau dibawa kemana lagi ngobrolnya ini?
Iya. Kalau Ini, faktanya kalau Kalau mayoritas ntar kita jadi kayak Burundi, atau Burundi gak? Kaya, tapi Burundi tuh, Indonesia- Bang Erwin. Kita jadi Iya, Burundi Tahu, tuh. kasihan. Hancur. Banyak miskin. Iya, mayoritas tuh, Banyak oten yang tuh. miskin. Kenapa banyak yang miskin? Karena fokusnya bahas-bahas yang kita. Iya, karena miskin itu Bahasnya karena adalah karisteng-karisteng fokusnya itu kepada pada gosip-gosip korupsi. Ya itu loh. Supaya tahu. Iya, karena tuntutannya kan berat Ini sudah 10%. maju. Karena tuntutannya berat 10%. Makanya mereka, wah gue cari cara, cari tambahan lah gitu. Data Berat 10%. 190 juta Indonesia ini berada di angka kemiskinan. Bayangkan itu. Ini Lu yang bikin miskin. Duitnya dihabisin sama koruptor. Coba aku dibagi tuh 271 triliun tuh. Karena ini Buat kemaslahatan umat. kalian Bagus tidak itu. Nah. Lu yang bikin miskin. Teman-teman lu koloni lu tuh. mana yang menjadi iman seseorang kita gugat. Tuh yang Tuhannya ada jajar 3 tuh bikin miskin itu. Bang Nah, Moto, seandainya nih, sadar, kita seandainya sadar tidak sekali. ada ayat Al-Quran yang mengatakan atiullah wa Sadar. atiur rasul wa ulil amri, habis Kristen itu, Wow. habis. Ini 6% Bang Guru ya, nyusahin perhatikan aja. ya. Nah, perhatikan ya. Seandainya Al-Quran tidak menyebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, bahwasanya umat Islam ini harus patuh kepada ulama dan pemimpin pemerintah setempat, habis Kristen itu. Ini loh. Ini bentuk Iya. toleransi dan kepatuhan umat Islam terhadap orang-orang kafir. Seandainya kita itu hidup di dalam keanekaragaman, Islam itu diatur wa ulil amri, patuhlah kepada pemimpin pemerintah setempat. Nah ini loh Islam jelas. Nah, pertanyaannya gini Bang Guru. Apakah ada aturan di dalam Kristen bahwasanya seandainya mayoritas Kristen itu diatur seperti di Islam itu harus patuh kepada pemimpin begitu? Coba. Tapi sayangnya itu loh Bang, kasihan. Mencret juga Bang, karena yang para pemimpin kita ini kan ya saudara-saudara abang dorang kan, banyaknya itu. Tidak bisa itu by data tidak bisa. Makanya saya jelaskan, seandainya umat Islam ini tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan wa ulil amri, nah, patuh kepada pemimpin, habis orang Kristen. Tetapi karena umat Islam ini orang yang patuh dan taat kepada Allah, makanya kita patuh juga kepada pemerintah, para ulama. Bagaimana pemerintah itu mengatur aturan di dalam satu negara, kita harus patuh. Bagaimana aturan negara itu? Ya memang karena hidup dalam sebuah negara ya Pak. Nah, coba sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah di dalam Bible Anda ada yang mengatur tentang saat ada mayoritas dalam satu negara harus patuh kepada Tuhan, harus kepada pemerintah seperti itu? Ada enggak? Sudah jelas Bang, itu kebebasan untuk. Nah, enggak ada. Jelas apaan lu? Minoritas. Kedengeran terus loh. Ustaz Alif. Silakan Ustaz. Mendem. Enggak ada. Coba Mendem. sedikit, ini yang bawa tema ini siapa sih? Dia, Oten. Oh. Kenapa Bang bawa tema ini Bang? Ada apa Bang? Ya dia pengen menyalahkan hukum di Indonesia. Oh ya udah, kalau gitu nanti saya antar ke DPR RI. Kapan bisanya Bang? Saya antar. Kenapa? Enggak, saya tadi sampaikan, saya kan tadi diberikan pertanyaan. Habis itu saya menjawab, ya kan, dengan ala kadar kitabnya saya. Terus saya balik bertanya. Lalu Iya, saya kalau hubungkan Abang dengan keberatan konteks dengan Indonesia. hukum, kalau Abang keberatan dengan hukum yang ada di Indonesia, saya Cabut Saya aja. sama sekali, Bang, saya enggak keberatan dengan hukum Indonesia. Ya udah, Itu kenapa memang bahas sudah itu? Kan berlaku. ini debat lintas Tapi agama, Abang Bang. Kirios tadi, yang justru Abang Kirios tadi yang keberatan, Bang Kirios Abang Alif tadi yang justru berkeberatan dengan hukum Indonesia. Ini gimana ini orang Itu, nih? Bang. Kan Kita nggak saya- ada nyatain dengan keberatan dengan hukum Indonesia sih dari tadi. nggak ada. Kita cuma toleransi sih.
Tapi kalau di Indonesia ditegakkan konteksnya hukumnya itu, hukum kita syariat mematuhi Islam, hukum yang Bang. Kalau di Indonesia berlaku di nih, Indonesia, habis Kristen konteksnya semua. itu, Bang. Soalnya apa, tingkat kejahatan tertinggi, koruptor, pencurian itu Kristen banyak juga, Bang. Umat Kristen, Bang. Oh, udah jelasin tadi, udah dikasih data juga. Udah tadi. Kaget ya. Tetapi dalam konteks kalau persoalan jumlah Ini yang ya, feedback siapa ya ini? jumlah orangnya Si itu guru tidak bisa guru menyangkal. feedback. Oh, Guru feedback. Makanya saya tegaskan guru ya, seandainya umat Islam ini tidak patuh kepada perintah Allah, bahasanya patuhlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulama dan pemerintah. Hancur Kristen itu, kafir itu habis. Tetapi Buang-buangin kepada- ya lah. Nah, umat Islam ini orang yang patuh kepada Tuhan. benar. Makanya kita juga patuh kepada Enggak ada yang pemerintah. dihabisin, ada yang disisain buat diskusi. Nanti saya nggak diskusi lagi. Ustaz Gimana? Ali. Kepada Jangan akhirnya dihabisin. ada juga mengkonfirmasi Lanjut, bahwa Ustaz. kalau patuh semuanya berarti habis kami ini. Ya karena memang konteks Enggak ajarannya disisain buat diskusi disisain. gimana sudah? kan nggak ditegakin, Bang, syariat hukum syariat Islamnya, Bang, di Indonesia. Masih toleransi kita. Iya. Apa abang mau ditegakin gitu? Pengennya gitu? Oh, malah aman lo, enak. Tadi saya setuju dengan Bang Kirio semua tuh tadi. Malah aman lo, enak. Kalau Dilindungi korupsi lo. memang harus dipotong ya potong. Nah, iya gitu dong. Enggak, kita pakai dalil ini aja, kata Yesus Tapi aja dulu konsepnya kalau kan itu enggak. kan berlaku Kan Yesus dalam bilang, konteks Islam. Ya, tegakkan Bang. itu di Islam. ya, Gitu loh, Bang. kan Yesus bilang, jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. Nah, itu aturan Yesus juga tuh. Aturan Yesus ya, bukan aturan Kristen ya. Saya pisahkan dulu. Ya saya konteksnya karena saya bilang tadi Al-Quran ya Al-Quran. Iya, aturan Yesus juga begitu kan? Ya. Wah, bentar, habis Pak, tadi izin. itu. Ini Bang Yaku Muslim apa Kristen, Bang Yaku? Oten. Kristen Pak, Ada apa, Pak? dengar-dengar Oke, abang-abang lanjut diskusi, saya turun dulu. Ya, kenapa Pak Yaku, kenapa? dengar-dengar Apa yang dengerin? tadi itu ngomong masalah apa tadi itu ya? Ngomong masalah minoritas, korupsinya banyak di kalangan mayoritas. Iya. Segar ya mukanya Ken Santan ya. Oh iyalah muslim, kena air wudhu tuh tadi. Iya benar. Iya, Iya. habis sholat. Kalau kalian kan mukanya petak ya gini. Kusem. Kenapa, Bang? Ada masalah apa dengan kehidupannya, Bang? Nggak ada. Ya. Terus? Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang mau diskusi apa mau bertanya aja tentang Islam? Kita jawab, Bang. Bertanya aja, Bang. Saya nggak paham sih masalah Al-Quran. Bertanyanya tapi yang keras, yang hujatannya itu paling tertinggi, nggak ada lagi lawannya, Bang. Silakan. Nggak boleh. Saya nggak suka bahas-bahas rumah tangga orang. Bang, suaranya kok minoritas? Suaranya 6%. Iya, minoritas, suara kecil. Halo. Suaranya 6%. Udah sarapan belum sih? 6% bagi 2000 denom. Habis olahraga. Ayo, Bang, mending ngehujat loh, Bang. Mulut gua ini, congor gua ini pedas loh, Bang, kalau ngebalas. Ayo, Bang. Ayo tanya lah, Bang. Disuruh bertanya nggak mau, apalagi ditanya. Ini New SJLH ini Islam Kristen nih. Kenapa Ya, sih? Nyu. Wah, kayaknya dia dari tadi nyimak terus ini. Selamat pagi, host. Selamat pagi. Selamat pagi. Kok salah tadi ya? Apa tema room kita ini, host? Nah, kalau mau buka tema silakan Ustadz Alif Ahimoto. Tema kenapa kalian masih Kristen? Oh,
kalau kami Kristen itu mengikutkan nenek moyang kami dulu gitu. Oh, karena hasil warisan nenek moyang. Iya, nenek moyang ya. Silakan Ustaz Alif. Udah buka mic. Sekalian cek mic, Ustaz. Bukan santan. Enggak, lanjut aja. Enggak, kan cek Ya, mic aja, Kristen. nggak apa-apa. Ya. Jadi menjadi Kristen karena mengikuti Nah, ini nenek bagus moyang suaranya. ya. suaranya. Halo? Iya. Lumayan, Ustaz. Bukan orangnya yang bersangkutannya. Ya benar. Mengikuti nenek moyang. Nah, sudah diuji belum Pak dalam hal pengajarannya? Pengajarannya itu sudah diuji dengan kita selalu setiap minggu itu berminggu, disitulah kita dengar pengujiannya. Nah, seperti apa pengujian kebenarannya Pak? Ya kita tidak mengakui apa istilahnya, kita tidak mengutarakan di sini, kita nggak pantas mengutarakan di sini. Oh, kalau nggak pantas diutarakan, diselatankan aja. Iya, kita keyakinan kita diri sendiri aja mengakuinya gitu. Dibaratkan, jangan di selatan jauh. Iya. Karena kalau kita nanti mengutarakan di sini, kita selalu nanti kita berdebat yang nggak selesai gitu. Mantap, butar-butar, mantap, hajar, butar, hajar, Mantap, hajar aku dong. Jadi biarlah keyakinan. Gimana mau ngehajar dia mengutarakan aja nggak Nggak berani, gimana ceritanya mau ngajar ya usah. Gas. Kita nggak gini dengar Pak, kalau kita silanya berdebat itu nggak perlu mengutarakan apa yang kita tahu. Ibarat orang naik ring, yang di ringnya ketakutan. Kamu bisa hajar terus, orangnya pengen mundur. Terus kata supporternya bagus, hajar tuh sampai mencret. Orang bocah kagak takut ya, nggak berani takut. Gini Pak, halo Pak. Ya gimana? Halo Pak. Iya, begitu. Ya halo. Imani aja lah agama kita masing-masing. Mari Memang kita sekarang zamannya imani Pak, saya juga paham. Iya. Ini zaman digital. Ya, silakan Bang. Memang sistemnya imani. Silakan Abang imani, Bang. Silakan Bang butar-butar Iya, imani. kita imani aja Manusia masing-masing. yang terkutuk di kayu salib, Bang. Silakan Iya. imani. Kita nggak usah saling menjelek-jelekkan agama Enggak, orang bukan lain. menjelekkan, itu emang benar kok. Marilah kita saling menghormati. Marilah kita ngamsal. Iya, menghormati. Karena orang yang beragama Marilah itu kita memuaskan birahi sampai pagi hari mumpung suami lagi di luar kota. marilah kita menghormati agama orang lain gitu aja. Nggak usah repot-repot kita membahas-bahas. Nggak perlu kita saling menjelek-jelekkan. Nggak ada yang menjelekkan. Ya udah, kalau gitu Bang, mari kita saling membagus-baguskan Bang. Mumpung Ustadz Alif lagi on fire, kita saling bagus-baguskan. Ayo Bang. Iya, saling Nggak usah saling menghormati menjelek-jelekan aja. Bang. Kita sekarang temanya saling bagus-baguskan. Silakan. Iya. Nah, apa bagusnya Islam Bang sekarang di mata Bang? Bagusnya Islam itu apa? Dibanding Kristen. Kalau aku nggak menguasai Islam, aku menguasai agamaku sendiri. Ya udah, bagusnya itu kamu hidup di tengah mayoritas itu aman-aman saja gitu loh. Utarakan Bang kebagusan agama. Saya tidak mau berdebat menyinggung Bukan agama berdebat, lain. ini saling bagus membaguskan Bang. Saya gini, saya tidak mau menyinggung diajak agama. saling jelek-jelekan nggak mari mau, kita koreksi bagus diri membaguskan nggak masing-masing mau, aja. gimana sih? Mari kita koreksi diri masing-masing. Apakah Ya udah, sudah kita bagus? saling koreksi. Sekarang koreksi dulu diri Anda, nanti kita Iya. koreksi diri kita. Ayo. Iya. Gua jabanin mau apa aja lu. Inilah bukti ya, Aki ya, bukti bahwasanya Kristen itu menutup mata, tutup telinga. Dia ditanya, bagusnya umat Islam itu apa? Jelas dia hidup di tengah mayoritas aman-aman saja. Tidak mau jujur mengatakan saya aman, damai di tengah mayoritas. Nggak mau dia mengatakan seperti itu. Inilah bukti bahwasanya Kristen itu menutup mata, menutup telinga, dan menutup hatinya. Bahwasanya hidup di tengah umat Islam damai, Jadi ada tetapi pertanyaan tidak nggak mau nih? mengatakan. Soalnya kalau nggak ada pertanyaan lagi, jawaban Bapak tadi itu saya teringat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Jadi dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami gitu.
Jadi seperti itu. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk. Itu makanya tadi ketika Pak WGP menjawab, saya itu teringat sebuah ayat Al-Quran gitu kan. Ada Al-Quran begitu bunyinya. Begitu Ini kita uji. WGP double suaranya doubling. Double, iya WGP-nya gitu. Dia baik hati dia. Saya ngomong dia turut ngomong lagi jadi biar terulang. Jadi terekam di kepalanya gitu. Nah, jadi kayak gitu sih. Pak WGP gitu. Jadi jawaban Bapak itu membenarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran gitu. Makanya inilah kenapa kita adakan diskusi. Diskusi itu bukan main perasaan, jadi tidak boleh ada yang merasa sakit hati, karena kita bukan tentang main rasa, yang sedang kita bahas itu adalah tentang data, ya, tentang fakta dan kebenaran. Gitu maksudnya Pak WGP. Semangat Pak GP ya, masih pagi nih. Ya, silakan Pak WGP. Ini nama grup WA grup Paulus WGP. WA grup penyaliban. Iya, WA grup penyaliban. Ayo kita simpel Pak WGP, mau saling membagus-baguskan ayo, menjelek-jelekan ayo, mau saling koreksi ayo. Kita bebas. Random ini temanya. Ayo. WGP. Woi. Nih Yaku di atas ngapain nih Yaku nih? Ya, orang di mute gimana dong? Tinggal dibuka mute-nya, punya tangan, ngehe. Cengeng. Hajar butar-butar. Tadi sama si Suat itu udah mencret ini mereka. Loh, apa yang mencret? Dia tahu kain-kain minta turun. Udah ya, saya turun dulu ya. Udah ya, saya turun dulu. Kita tuh nggak boleh kalau musuh sudah menyerah tuh nggak boleh. Iya, kita tuh kalau musuh sudah menyerah tuh nggak boleh. Ya udah gitu loh. Gimana ini? Tapi kita maklum Aimoto, kebiasaan teman-teman Kristen itu begitu. Oh iya. Membahas kutuk dibilangnya berkat, kan gitu. Yang turun sendiri dibilangnya dikik. Yang kalah dibilangnya menang. Ya biasa gitu aja lah. Kita sih sudah terbiasa santai aja. Framingnya bagus, 2000 tahun yang lalu udah teruji Ustaz. Yesus yang bukan apa-apa cuma utusan di framing jadi Tuhan 2000 tahun berhasil. Ayo Pak WGP itu udah disupport Pak Yaku, suruh maju katanya. Anda bisa, hebat. Gimana dong? Masa Ayo. Mau ditumbalin. Kalau saya menganut agama Kristen, saya jalani aja kepercayaan saya dan saya jalankan kehidupan saya bermasyarakat dengan baik, itu aja. Iya Pak. Ada lagi? Selamat menunaikan penyaliban Yesus. Kok masih ada yang like ini room begini ya? Wah, banyak yang butuh pencerahan dari teman-teman Oten tuh. Lagi butuh hiburan. Ih lucu, lihat pertanyaan masih ada yang naik room seperti ini. Lu aja naik ngehe. Gimana sih? Begitu naik, disangkanya dia jagoan, ternyata baru naik udah sakit hati guys. Kalau menurut saya pribadi, kita jalankan aja masing-masing kepercayaan kita. Mari kita berdamai. Udah Pak, udah. Jangan saling menyenggol-jenggol itu aja. Udah iya. Udah kan udah bilang tadi, nggak mungkin lah saya menjalankan ibadah Bapak saya ke gereja, nggak mungkin. Bapak juga nggak mungkin ke masjid. Kita ibadah masing-masing Pak. Jangan, justru nggak boleh nanti. Bapak kalau ke tempat kami ibadah ke masjid sholat ya salah larang, nggak boleh lah. Itu namanya intoleran Pak. Ibadah jalani masing-masing ya. Saya juga nggak mau juga ke gereja kan gitu. Ya jangan saling senggol menyenggol. Wah saya setuju banget Tat. Tapi menurut saya mending saling senggol menyenggol daripada saling tombak menombak. Zaman Tuhan dulu ditombak. Ayo. Masalahnya mereka nyenggol-nyenggol ya Bang Santang. Gimana itu? Iya, STT tuh ada mata kuliah Islamologi tuh, nyenggol-nyenggol. Kita diam-diam dia nyenggol-nyenggol. Ya sepak lah. Iya lah.
Kita ikutin loh alur. Kemanapun juga kita ikutin alur kalian. Kita random, tergantung kalian bawa apa. Tadi bawa hukum di Indonesia, modal kalian semuanya. Tapi saya nggak dengerin deh. Sayang banget. Pastinya dibalik-balik. Kok curhat tuh pagi-pagi? Dilarang curhat pagi-pagi. Ini kayaknya kurang puas sama bininya kalian ya, datang ke sini langsung curhat. Puasnya sama laki-laki kali. Iya, puasnya sama laki-laki ya kalian. Aturan pagi-pagi ini semangat, serang Bang Alif kayak gitu, semangat gitu kan. Adam, Sukron. Pak Gay di bawah aja ya kalau mau curhat ya. Apa namanya ini? Pak Gay apa? WGP. Oh, WGP. WGP. Wah, gua puyeng, dadah. Wah, gua puyeng. Anyo, selamat tinggal. Yaku. Nah, yuk ada temen lalu sendirian lalu. Mending lu kabur sama gua, mending lu kabur Yaku daripada jadi bubuk ranginang lu di sini. Yaku, tak belain. Muslim di sini nggak ada yang punya ilmu, serang aja. Ditanya nggak bisa jawab itu. Udah, tanya aja. Ngapain nanya? Iya, naik lagi si Gay. Iya. Urusin agama masing-masing. Kepo juga gue naik lagi ya. Curhat dong. Orang urusin agama masing-masing. Iya, urusin dong agama masing-masing. Curhat dong. Kita urusin aja iman masing-masing dong. Ngomong gitu sama Yesus. Karena apa? Yesus selama hidupnya itu selalu mengkoreksi orang Farisi sama orang Saduki. Si Duki dikoreksi? Orang bojong koneng gitu. Oh, orang Bojong Soang. Kita ke Bojong Soang. Datang langsung jadi berhala gitu. Masih ada yang mau disampaikan Pak? Masih ada yang mau disampaikan? Pak Yaku. Iya. Gimana Pak? Gimana? Apa Mas Alif? Ada yang mau disampaikan masih? Bagus ya. Mungkin Pak Yaku juga termasuk seperti yang tadi ya, bahwa mengikuti nenek moyang gitu. Kamu sama si kuatannya nggak ada yang bisa mengangkat saya apa dengan saya? Gak jelas ngomongnya. Suaranya kayak apain? Suara sama Iman sama. Burak. Sama si Suat aja kalian kalah mencret. Suatnya kaing-kaing tadi. Si Suat. Erwin baru berani ngomong sekarang tadi. Dari pagi saya ngomong, dibilangnya baru sekarang ngomong. Erwin. Kamu itu ditanya nggak bisa, nanya bingung. Coba mau ngapain coba? Tuh Kian Santan tuh lagi hitung koin tuh dia. Kian Santan hitung koin. Ini ya baru 9 itu Yakub. Itu ngasih kode teman-teman Kristen, dia lagi ngasih kode itu, bantu kasih. Iya. Lu pengen koin ya, Kuk? Lu minoritas sih, jadi nggak ada penontonnya lu. Dia yang butuh koin, kita yang salah. Gua kasih deh satu aja cuma. Yang dihadapi. Loh, gua kasih tuh. Tuh ada temannya minoritas si Hayati itu, Haryati. Haryati. Iya. Makanya kalimatnya itu suka dibalik-balik tadi. Yang butuh koin tuh. Kayak gitu. Iya, sama dibantu tuh teman dari ex mantan komunitas tuh. Tadi satu tuh. Memang sesuai dengan kitabnya. Nanti ada telah lahir, dibilangnya akan lahir itu Ustadz. Jadi memang suka dibalik-balik dia. Iya. Erwin ngomong lagi Erwin. Tadi si Suat kamu udah bisa ngomong. Oh, dia kabur, mencret.
tadi sampahnya udah dilap apa belum sama Yaku itu? Sampahnya mencretnya si Suat tadi. Tadi pakai sarapan sama si aku. Nah, tapi ada dalilnya itu, bakar roti jelai itu di atas kotoran manusia. Nah, ada dalilnya Hakim itu ya. Sekarang baru berani ngomong Erwin ini. Ayo hatuha sama saya, Yaku, berani? Sama saya apa sama kamu? Yaku, nggak berani dia. Gini Yaku, mending lu sekarang turun ya, cabok dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih dari Dayak nih. Siap. Menjua-jua. Muslim. Siap. Dari jam Waalaikumsalam saya warahmatullahi di bawah terus Waalaikumsalam. ya. Siap. Horas Bang. Menjua-jua. Bang Dayak. Mana horas-horas orang Dayak? Mana ada Dari horas-horasnya? kapan horas memajukan orang Dayak? Salah lagi. Kalau di Dayak itu Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata, arus. Mohon kamari ge da tos gitu kejadian apa kamari teh da santos tuang dia langsung ka mana gitu. Samosir lah. Kalbar itu ya. Daya Kalbar itu ya. Ya Kalbar ini. Ke Medan. Saya di Kalbar juga nih, Bang Daya. Oke, siap. Makasih banyak ya Bang ya atas dukungannya. Kita naikin Oten lagi biar diskusi ya Bang. Siap Bang Dayak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua. Sukses selalu. Amin. Salam untuk saudara-saudara di Kalimantan Barat Bang. Sehat selalu. Ayo yang Kristen silakan naik mumpung kita habis mandi, sarapan. Nah, kita on fire guys. Ayo yang mau belajar tentang Bible, tentang Kristen ya, terutama pendeta, pastor, biarawati atau nggak apa-apa, nggak bohai juga. Pelayan-pelayan gereja jadilah. Ya. Silakan naik, mau pastor, mau romo, mau biarawati, nggak apa-apa, naik sini. Kita ajari ya. Saya tahu kok kalian belum paham tentang gospel ya. Besok Silakan. pelan-pelan. Besok pelan-pelan. Dapat aja Akimoto. Kali kencengin ntar kayak tadi kayak si Suar. Dia saya turun dulu ya. Repot kadang-kadang dikasih room yang komal yang halus protes, dikasih komal yang kasar di pagi hari sama bagian santang, nggak ada yang berani naik bagian. Gimana ini? Kalian tuh kebanyakan Protestan. Protestan ya. Konten protes. Akimoto, gosok pelan-pelan tuh seperti apa banget, Aki? Nah ini nih, gosok pelan-pelan. Kayak tadi tuh WGP pelan-pelan tapi naik lagi. Oh kayak ngompon mobil itu ya? Ya Bang Rama, selamat pagi Bang Rama. Halo, ngeneng modal nih ya? Modal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muslim. Oke, makasih. Ya, makasih banyak ya Bang. Kita mau naikin yang Kristen dulu ya Bang, boleh Bang? Biar ada diskusi ya. Oh iya boleh. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim dulu guys, yang naik ya, biar ada diskusi. Masa kita nggak diskusi? Kalian kasihan penonton dong. Udah beli kuota, ngedengerin yang curhat. Mending kita diskusi ya guys. Setuju nggak? Kalau setuju, kalian jangan minta naik yang Muslim ya. Samosir nih. Ini Bang Glenn Daniel ini Kang. Dari namanya sih kayaknya ini oke nih. Iya, pasti. Serang aja Ki, serang aja Akimoto. Dari sekte mana Bang Glenn Daniel? Nama warisan itu. Kalian mau nanya apa? Iya Bang Glenn tadi masalah lagu itu kenapa bisa dirubah Bang sama Abang?
Itu bang. Bukan dirubah, itu adalah hasil dari kegabutan seseorang di saat saya sedang ngeblank. Paham? Dendam loh Kang. Nggak dendam dilarang, itu nggak boleh kita dendam. Tapi Ya, ingat cuman ya, cuman kadang-kadang bales gitu ya. Nggak pernah balas juga, saya malas balasnya. Bang Oputio, Oputau, sorry. Selamat pagi, assalamualaikum kalau muslim. Bang Opu, iya, sehat bang. Alhamdulillah sehat. Mana Maaf, Bang, aja? salah pencet. Kemana aja? Udah lama. Bini semua sehat? Bini semua sehat? Sehat semua bang. Alhamdulillah. Maaf salah pencet. Nggak apa-apa daripada Bang salah Opi. iman. Bang Opi kemana aja? Aduh, saya cari-cari Bang Opi. Opi. Bang Opu. Opu. Iya, Bang. Kemarin saya cari loh. Palang tanggung saya nih salah pencet ya. Iya, Sekalian deh aduh. saya mau kasih semangat deh terus berjuang ya, Bang ya. Siap. Terus Bang, saya terus terang emang ponakan saya pernah jadi korban Bang. Nah, korban apa? Hamilisasi. Misionaris. Hamilisasi. Iya, hamilisasi. Oh, parah. Saya makanya ada trauma gitu saya kalau kalau dengar ini saya seneng gitu ya. Ya Bang. Soalnya saya Siap. terus terang saya juga ngeri gitu kan. Siap. Terus satu lagi Bang, Ya. saya boleh nggak Bang cerita sama anak saya Boleh. nih? Saya kalau Boleh. saya ini bekas mantan oten gitu ya. Oh, Soalnya mantan kan anak oten, saya, Masya Allah. saya kan anak saya udah besar, dia nggak tahu kan tentang Cewek cowok anaknya Bang? cowok. Oh, kirain cewek. Ya. Dia kan nggak tahu lah apa agama di luar Islam itu seperti apa gitu. Takutnya nanti kalau saya nggak kasih pendidikan dini, ngerinya dia takutnya kena tipu gitu loh. Kayak saya juga pernah dulu kena tipu kan, hampir kena jebak juga supaya balik lagi. Pernah saya juga hampir kena perangkap. Nah saya ngeri anak saya, tapi saya takut kalau saya kasih tahu kalau saya bekas mantan oten gitu, nanti anak saya malah mencari. Ya nggak apa-apa justru apa dulu, Bang, gitu. ya nggak apa-apa justru bagus. Abang itu seorang mualaf, tunjukkan ke anaknya. Bapak ini mualaf loh, dulu Kristen itu agamanya dulu gini, ceritain aja ke anak. Mulai dasar dulu Pak. Bapak ini, kenapa Bapak sampai masuk Islam? Nah karena Islam gini gitu Pak. Oh jadi boleh gitu ya? Boleh. Boleh. Biar dia juga tahu. Takutnya nanti dia korban hamilisasi lagi dia. Anak saya laki Pak, satu-satunya. Oh iya kalau Ya, gitu. satu-satunya semata wayang. Oh. Wayangnya wayang golek, wayang kulit. Wayang orang. Wayang orang. Saya kira wayang nak. Iya, jadi agak ngeri gitu loh. Saya tuh wanti-wanti mau bini saya kan supaya jangan Cewek Pak, bininya Pak. Ya, cewek. Oh cewek. Saya Alhamdulillah. Ya saya juga dulu pernah ngerasain susah Bang. Saya kan udah lama sih mualafnya, udah lama waktu SMP ya. Ya, jadi saya pernah dulu hampir kena jebak tuh lagi susah-susahnya cari kerja kan. Habis lulus SMA. Nah itu kan saya nggak mau langsung kuliah dulu, tadinya mau kerja. Terus ada orang baik itu, ya begitulah. Dikasih pengalaman kerja yang gede, dikasih uang jajan, dikasih ini. Tapi kamu harus mau ke gereja, katanya nggak usah masuk Kristen. Nah disitulah aku udah mulai curiga gitu. Nah nggak lama kemudian ponakan saya kena kelaminisasi perempuan. Sampai sekarang memang hidupnya enak Bang, tapi ya jual agama demi harta gitu loh. Nah saya takut anak saya kena gitu. Kalau saya cerita takut nanti dia penasaran, emang agama bapaknya kayak apa sih, ntar cari-cari di luar gitu, takut tertarik. Tapi kalau saya diemin juga salah. Nah itulah saya bingung Bang. Kasih tahu aja Bang, pertama pengetahuan tentang Islam diperdalam, yang kedua ceritakan latar belakang supaya apa, muncul pertanyaan begini, kenapa dulu meninggalkan Kristen. Nah dikasih tahu mungkin alasannya kalau di Kristen itu makan babi diperbolehkan, sedangkan Bibelnya mengatakan ya babi itu haram. Nah berarti orang Kristen tidak patuh dengan hukum Tuhan, tapi di dalam Islam dilarang sesuai dengan kitabnya. Seperti itu kan bisa Bang, itu contoh aja. Oke Untuk ya, pengetahuan Bang Bang. ya. Abang ceritain ke anak aja sewajarnya ya Bang ya.
Kita mau naikin Oten dulu ya Bang. Iya Bang, maaf tadi saya salah pencet. Ya nggak apa-apa, Taunya, aman. ada halo ya udah palang dong masuk. Tapi emang Iya, udah iya. rezeki kali Bang ya. Dari Oke, kemarin siap. pengen Siap. dengar juga Oke. sih. Tuh. Makasih Ya, banyak Makasih Bang ya. Sama-sama Bang Opus, selamat berkeluarga Sama-sama. selalu. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada pasien selanjutnya Daman. Nih Apa Almantik keluhan ini Anda? dari sekte mana ini? Halo Bang, kenalin saya Salim Bang. Saya Muslim. Oh. Apa keluhan Anda Fans apa? banget sama ini loh, Gurunda Kian Santang, Masya Allah. Gurunda, Akhirnya saya diberikan izin untuk sekolah, Masya Allah. Sama Gurunda Moto juga, Masya Allah. Astagfirullah, akhirnya momen yang Mau saya screenshot bareng? semangat ya Screenshot Bang. bareng ya. Ya. Screenshot dulu, screenshot. Iya, Screenshot dulu. Jazakallah. Akhirnya ada Bang Erwin. Aduh, Masya Allah. Ini mimpi saya yang 7 hari yang lalu Bang. Akhirnya terwujud. Saya senang banget. Lama-lama ini keluar bahasa Sian, Mbahmu kiper. Kang, sian Kang, padahal masih muda loh Kang. Iya. Apa tuh Gurunda Kian Santang? Dengar-dengar Akimoto ini pinter pantun ya. Coba dulu satu. Masak aja biar matang. Ini kayaknya baru ketularan Oten yang diinspirasi tadi jam 2 malam kayaknya Bang Ani. Nabi itu susah saya Nabi. Iya ketularan itu Bang Akimoto. Orang sih. Orang yang paling benar dia. Thomas aja Thomas aja sesat gitu. Astagfirullah. Ngakak gitu. Iya. Bokre. Selamat bokre. Jadi kalau apa Aceh Teman bahasa. yang ada di bawah, salam satu bokre ya teman-teman sekalian ya. Iya, terima kasih banyak anjir. Jadi itu kalau selamat datang itu bahasa dianya tuh gitu, bokre. Ya. Ya, buat teman-teman Kristen silakan kalau mau naik ya kita diskusi ya. Untuk narasumber kita Ahina, Masya Allah debat kita semakin paripurna ya, semakin paripurna. Nih Resya nih, gua kick nih, mana sih? Cara ngeknya. Terdatang loh. Terdatang kayak kemarin. Ayo naik sini kita diskusi yuk. Mbak Ana, selamat pagi. Saranggongo. Namanya tuh Korea. Saranggongo. Iya, Saranggongo juga. Tuh, ngerti kan seseorang Korea? Nggak ngerti sih akan. Nggak main drakor. Yang semalam debat sama Bang Juma kan diskusi ya? Dari Kristen ya? Saya Kristen. Katanya otong, katanya otong katanya otong. Ya. Bukan otong, kalau otong bahaya itu nah. Oh, bahaya. Oh. Iya. Kemarin ini baru kan pernah saya. Baru Mbak Ana pernah ini saya yang dari TikTok. Makassar itu yang Mbak Ana ya? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Oke, silakan kalau mau bertanya tentang keislaman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, cuma sebentar. Iya, saya ini kan saya kan agama Kristen. Ya, percaya Tuhan Yesus. Ya. Iya. Cuman sekedar sebentar karena ini saya mau mau pergi rapat di sekolah anak, cuman sebentar aja. Tidak ada pertanyaan sebenarnya, cuman mau masuk aja. Iya. Tadi kan sudah dikatakan kalau di sini saya tidak belum mengerti, memang saya dari kecil belajar Alkitab, tapi saya di sini masih belajar banyak, belum tahu banyak tentang firman, tapi sudah masih sedikit tahu tentang Alkitab ya. Tadi saya dengar katanya Alkitab itu dari Al-Quran katanya. Betul. Ya. Tapi kalau Alkitab itu diperkenalkan dalam bahasa Indonesia, ditulis Alkitab, kalau kita bilang itu kitab suci gitu. Baik, kita jelasin dulu ya Bu ya. Ibu di mute dulu, biar enak diskusinya. Silakan Ahimoto sama Ustadz Alip, ini pakarnya. Tidak pakar.
Cuma ada sedikit. lebih pakar lagi kan, namanya Dago. Maksudnya gini, Ustadz Alif sama Ahimoto ini pakar Al-Quran gitu loh. Buduh, Ya, jauh ya, Kang. oke. Astagfirullah. Jadi kata Alkitab itu sebenarnya itu kenapa Quran? Karena memang sebentar ada mobil lewat. Nasnya atau ayatnya itu memang tertulis seperti itu dalam surah Al-Baqarah yang dijelaskan tadi oleh Ustadz Alif. Di sini dikatakan apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, kata Alkitab tuh ada di sini. Itu kenapa disebut dengan Quran. Jadi Alkitab itu Quran karena memang di original teksnya di Arabik itu ada atau muncul. Nah, ini sama teman-teman Kristen kan itu dibawa ya menjadi penamaan kitab sucinya mereka. Nah, ini kenapa bisa mengambil atau menyerap itu? Gitu loh. Karena diksi Alkitab itu merujuknya, mereferensinya kan ke Al-Quran. Begitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Pertanyaan saya, kalau Al-Quran, maksud ini Pak Ustadz ya? Bukan, yang Pak Ustadz tuh sampingnya Mbak tuh, Al-Mantiki tuh. Nah, Ustadz itu. Oh iya, ya saya juga bukan, saya cuma Sama Ustadz Alif tuh ada tuh, seorang pendeta. Ustadz Alif. Ya, saya ini bukan seorang pendeta, saya cuman biasa, jemaat biasa. Maksudnya kalau di Kristen bilang jemaat biasa. Iya. Lalu kalau macam di situ dikatakan Alkitab dari bahasa dari ini Al-Qur'an ya. Gitu terus berarti kalau dari Alkitab itu dari Al-Qur'an berarti orang Islam percaya juga Alkitab begitu. Yang dipercaya Qurannya, kalian tuh mengambil makna atau diksi narasi dari Quran, gitu loh. Kenapa harus seperti itu? Oh iya. Jadi kalau kita ambil dari Al-Qur'an, berarti Alkitab ini sebagian dari Al-Qur'an atau bagaimana? Justru kalian itu jangan-jangan percaya Al-Quran loh. Mbak itu damannya banyak kayak di belakang suaranya itu. Itu suara anjing. Oh salah. Jadi jangan-jangan kalian yang percaya Al-Quran itu. Karena mengambil nama dari kita. Oh, jadi kalau macam kita Alkitab ambil dari Quran, berarti kita percaya Al-Quran begitu? Lah, kenapa harus diambil? Kata Allah, kata Alkitab. Oh gitu. Tapi Iya. kalau kita percaya Al-Quran, berarti kalau kita tidak percaya Alkitab kita, sedangkan Alkitabnya kan diambil dari Al-Quran. Iya, kenapa harus mengambil diksi seperti itu sih bagaimana? kalian gitu loh. Iya, maksudnya Diputer-puter kalau gua kita pusing sudah aja. Ya, maksudnya kan jawab. Ini kan pertanyaannya. Maksudnya kalau Alkitab ambil dari Ustadz Alif aja lanjut. Al-Quran, berarti kita percaya Al-Quran. Tetapi kenapa Al-Quran tidak percaya Alkitab? Begitu maksudnya. Saya pertanyaannya begitu. Iya, kalau nggak gini aja dulu ya. Kitabnya teman-teman Kristen itu kan bahasa Yunani. Dalam Iya. bahasa Yunani itu tidak ada namanya Alkitab, itu nggak ada. Lalu ada Namanya? terjemahan bahasa Indonesia kan gitu. Kan dalam bahasa Yunani kan Biblos kan, kayak gitu. Nah, Biblos, buku-buku. Nah, mestinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu buku-buku, gitu aja ya, buku gitu. Kalau Alkitab ya, Alkitab itu diksi yang dikenalkan oleh Al-Quran yang murni firman Tuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Memang kita katakan ada ayatnya, Atani Alkitab, aku diberikan Alkitab. Jadi pengenalan istilah Alkitab itu dari Al-Quran, khusus yang firman Tuhan, firman Allah kepada nabinya, itu dinamakan Alkitab. Berikut juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut Alkitab, yang murni firman Tuhan yang tidak ada karangan manusia di dalamnya, kan gitu. Nah, itu dikenalkan dalam bahasa Arab yang dikenalkan di dalam Al-Quran. Selayaknya kitabnya ibu itu kalau merujuk kepada bahasa aslinya mestinya Biblos gitu, Bible gitu kan, bukan Alkitab gitu. Itu kalau Alkitab itu jadinya nyebrang gitu. Oh, jadi kalau macam Alkitab itu sebenarnya tidak boleh nama Alkitab, harus namanya Biblos gitu. Iya, Bible.
Bible, oh gitu. Oke, terus tadi kan ditulis, ada pernah disinggung tentang Nabi Isa. Di sini tadi kan ada Bapak bilang Nabi Isa. Saya ini kan tidak tahu tentang ajaran Islam tentang Nabi Isa. Terus yang saya pertanyakan, apakah Nabi Isa dan kalau kita di Kristen Tuhan Yesus itu orang yang sama atau bukan? Itu pertanyaan saya. Hush, saya usir anjing dulu. Daman. Masuk rumah. Diusir Gu, dulu. Daman. Diusir. Daman, keluar. Sorry bu, udah ganggu bu, sorry bu ya, udah ganggu. Biasa kalau ngeliat perempuan nggak boleh ngeliat perempuan dikit. Ya boleh saya omelin. Bu. Ya, Iya. iya, saya pertanyakan begitu. Kalau kan saya kan tidak belajar Al-Qur'an, saya belajar kan Alkitab, maksudnya Bapak itu kan Bible gitu. Terus yang saya Saya tanggapi ya Bu ya, Ibu kan, udah nanya tadi. terima Saya kasih. tanggapi begini. Saya coba mau kasih sebuah pandangan gini ya. Saya yakin umat warga negara Indonesia itu pada cerdas-cerdas semua, itu saya yakin, saya percaya gitu. Jadi kalau masih ada yang bertanya dari segi kejujurannya, apakah dia itu sama atau beda, saya yakin semuanya itu sudah paham pada prinsipnya. Tidak, saya tidak paham. Nggak apa-apa. Saya tidak paham. Kenapa saya bilang demikian? Karena banyak sekali narasi-narasi di belakang layar itu juga dari pihak kekristenan yang menyamakan Nabi Isa. Bahkan justru mengambil istilah-istilahnya di dalam Al-Quran demi memuluskan target kristenisasi mereka kan, untuk memurtadkan umat Islam itu enggak. dengan istilah-istilah umat Maksudnya- Islam yang ada di dalam Al-Quran diambil-ambil oleh mereka gitu loh. Jadi seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, Terima kasih buat secara jawaban. dasarnya Iya. adalah bahwa oknum yang sama dikisahkan yang berbeda, namun dalam ranah dialektika, dalam ranah perdebatan, umat Islam itu selalu menyambut dan menyambit. Mau dikatakan sama ayo, mau dikatakan beda juga ayo. Karena memang pada dasarnya juga merujuk ada dua oknum nanti di sana gitu, Bu. Iya, terima kasih. Maksudnya saya Kembali kasih. cuman jawab aja ya atau tidak. Yang Tuhan Yesus di kita itu sama Nabi Isa itu sama atau tidak. Kalau tidak sama bilang tidak, kalau ya bilang ya, itu saja. Maksudnya pertanyaan saya itu aja. Iya, tapi jawaban saya lebih lengkap ya, Bu ya. Iya, maksudnya iya. Mantap. Gitu dong. Saya selalu memberikan yang terima lebih. kasih ya. Kalau ada minta Iya, baju terima dikasih kasih. jubahnya gitu. Ya, seperti itulah memang. Oke, iya. Kalau kita di Kristen, maksudnya ini kan saya cuman ambil, saya kan tidak belajar Al-Qur'an. Terima kasih buat jawaban. Iya, Karena iya. Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu sama. Oke, saya kalau Nabi Isa sama Tuhan Yesus sama, berarti saya juga percaya. Berarti Nabi Isa saya percaya, Tuhan Yesus karena kan kan sama-sama orang nih, cuman beda nama. Di situ kan bilang Nabi Isa, di kita kan bilang Tuhan Yesus. Berarti saya juga percaya. Gitu. Cuman perbedaannya di situ di yang Islam kan tidak mau mengaku kalau Yesus itu kan atau Nabi Isa itu kan Tuhan. Kalau kita di Kristen ini percaya kalau Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu kan Tuhan, begitu. Iya, di Nah, situ perbedaannya cuma ya perbedaannya di situnya aja ya. Jadi Perbedaannya kalau di di situ. Bible itu kan contoh dia itu tidak disebut sebagai ruhullah. Nah, untuk melegalkan ketuhanannya ngambilnya dari Al-Quran. Itu loh Nabi Isa itu ruhullah, roh Allah gitu. Nggak ada dia itu sebagai kalimatullah, ngambilnya dari Al-Quran. Itu loh Yesus itu kalimatullah gitu. Jadi seringnya seperti itu. Coba ulang, dijadikan ulang, belum dituhankannya di Kristen, ngambil dalilnya di Islam gitu. Kebanyakan gitu, Bu. Oh, maksudnya kita Tuhan Yesus kita panggil Tuhan, tapi ambilnya dari Islam gitu. Iya, dalilnya demi melegalkan ketuhanannya nyomot dari dalilnya. kitab orang lain Barang gitu. Kalau dalilnya tuh gimana? Karena saya juga tidak tahu. Oh, kalau Ibu tidak tahu, mereka itu sering nyomot-nyomot itu di surah An-Nisa ayat 171 gitu kan. Iya, Karena mereka sering bilang bahwa itu loh Nabi Isa itu ruhullah, kalimatullah gitu. Karena di Iya, kitabnya maksudnya bunyinya gimana? Bunyinya bagaimana? Nah, barusan Saya saya juga bilang. mau tahu. Iya, maksudnya artinya kalau bilang bahasa gitu saya tidak tahu. Ruh Allah Bahasa dan kalimat Indonesia. Allah, firman Allah gitu. Oh, iya betul, itu memang Tuhan Yesus, Roh Allah dan Firman Allah. Di mana coba kalau di Bible ada ayatnya?
Hah? Iya, di Bible di mana? Di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ialah Allah. Oh. Itu maksudnya belum ada Yesus. sama atau tidak? Itu kan Nah, Yesus sendiri berarti. ditujukan kepada Yesus. Firman itulah Yesus, cuman kalian tidak baca dari atas sampai di bawah. Kalau kenapa sampai Alkitabnya itu diterjemahkan sampai semua bahasa di dunia, biar semua orang bisa tahu kebenaran, begitu, tidak disembunyi-sembunyikan. Firman itu apa, Bu? Yohanes 1 ayat 1. Iya. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ialah Allah. Itu. Maksudnya di situ Yesus. Ya, di situ memang di situ firman itu tertuju kepada Yesus atau yang kalian bilang Nabi Isa. Oh, Ibu Wanes ya, Bu ya? Ibu Wanes ya? Saya ini jemaat biasa. Saya kan waktu pertama masuk Bukan. saya cuma bilang Pemahaman doktrinnya itu Wanes ya? saya tidak belajar doktrin. Saya juga tidak belajar Wanes apa Tritunggal, Bu? Warnes Tritunggal itu bagaimana, saya kurang jelas. Wanes itu yang Kurang ngaku mengerti. Tuhannya satu, cuma Yesus aja. Kalau Tritunggal punya tiga tapi ngakunya satu. Oh, maksudnya kalau itu saya juga kurang jelas. Maksudnya Ya di situ kan Ibu bilang, yang firman di situ kan Ibu kan dalil Yesus ternyata pakai Yohanes 1. Berarti firman itu Iya. adalah Theos itu sendiri, berarti ya itulah Tuhannya kalau gitu. Oh, maksudnya kalian itu tidak mau kalau Yesus itu dikatakan Tuhan, maunya itu ya ala-ala aja, tidak perlu dikatakan ya gitu. Ya gitu. Oh, maksudnya begitu. Tapi saya percaya Yesus juga, saya percaya Yesus itu Tuhan gitu. Kalau itu tuh menurut Bapak gimana? Ya kemarin ada tetangga saya yang nuhanin pohon beringin juga, saya nggak peduli sih Bu kalau itu mah. Itu kan hak masing-masing sih ya. Tapi kan kembali lagi yang sedang kita bahas itu adalah datanya. Iya. Terus, Ya gimana? maksudnya Bapak kan Bapak bilang apa tadi? Theos atau apa tadi? Yang apa itu? Theos. Yang tadi Bapak Theos atau apa tadi Bapak ada sementara bilang? Theos, Itu maksudnya saya bilang saya ini percaya Tuhan Yesus ya sebagai yang itu yang tadi Yohanes 1 ayat 1. Oh, Ya, saya bilang Wanes gitu. maksudnya. Iya, kalau Ibu yakini di situ Yesus, berarti Yesus itulah yang adalah Tuhan itu sendiri, adalah Theos itu sendiri gitu loh. Iya kan? Iya, terima Ya kasih. itu, berarti Iya. memang hanya Yesus Tuhannya gitu. Ini aku mau nanya. Mau dijelaskan? Maksudnya mau dijelaskan susah. Ya nggak Kalau apa-apa. dimengerti ya, atau kalau mau jelaskan susah. Ini Ustadz Alif 02 bisa nggak dipanggil Tuhan Alif, Bu Ana? Tidak bisa. Memang Tuhan itu apa? Tuhan itu yang berkuasa, yang menciptakan Berkuasa. langit dan bumi dan segala isinya. Kalau Ustadz itu kan tidak menciptakan apa-apa. Oh, jadi Yesus itu menciptakan langit dan bumi, makanya disebut Tuhan gitu. Nanti kalian tanya. Terus di ayat mana ada tulis di situ bahwa ada kata Yesus nih, ada kata Yesus yang menciptakan hewan-hewan atau pasti kalian tanya begitu. Kalau saya Nggak usah kalau langit dan bumi, hewan-hewan udah termasuk. Tapi pintar ibunya kita mau ke sana. Ya, udah mungkin saya senior, cuma Forest izin sebentar. gimana sih? Saya sudah Sebenarnya izin senior sebentar ya. karena Senior masuk ya. sebentar aja. Tidak, saya kalian kalau sampai dengan senior kalian tidak bisa lawan. Saya cuma ece-ece, hanya kecil-kecil. Tidak ada Iya, apa-apanya. makanya gini Bu Ana. Ini baru saya yang kecil. Ini cuman saya yang maaf ya, cuman saya yang kecil yang hanya bandingkan dengan kalian yang punya pengetahuan yang besar, kalian sudah tidak bisa ini. Apalagi kalau Tidak dengan bisa apa? yang lebih Waduh. pengetahuan dari saya, padahal saya ini tidak tahu apa-apa. Padahal kita baru Saya nanya tidak tahu sedikit loh. apa-apa. Kenapa Belum tahu ibunya apa-apa. ke-trigger? Saya Nah,
Maksudnya gini Bu, nggak sebenarnya Ibu jangan merasa kecil hati gitu, karena kami sudah dialog dengan bagian pendeta, bagian apologetnya, bagian misionarisnya, dan Tidak. Bu Ana percaya jawabannya sama gitu, sama-sama tidak bisa memberikan dalil kalau Yesus itu menciptakan langit dan bumi dalam kitabnya gitu. Jadi kalian semua tuh sama mengimani Tuhannya berdasarkan kalian mengfitnah Tuhannya. Kalian fitnah Tuhannya itu Tidak. katanya menciptakan langit dan bumi. Dicari-cari nggak nemu kita dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Tidak, itu cukup di Yohanes 1 ayat 1. Cukup di Yohanes 1 ayat 1. Itu aja. Oke. NRK en hologos, kai hologos Kalau prostonteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah Allah, Allah bersama-sama dengan firman dan firman Bukan. adalah Allah. Bukan, Itu Yohanes 1 salah. itu. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Oh, iya. Jangan bilang pada mulanya. Nanti Allahnya terakhir. Pada mulanya adalah firman. Oh, firman dulu. Bersama-sama dengan Allah. Oke, kalau gitu firman itu dulu baru ialah ada Allah. Nah, kalau firman duluan di mana firman menciptakan langit dan bumi? Manusia, langit dan bumi diciptakan melalui firman. Dari firman ini kan perkataan, diciptakanlah. Nah, itu kan Kejadian jatuhnya 1 kan ayat fitnah 1. kan? Yohanes 1 nomor 1 nggak ada tuh langit dan bumi. Enggak. Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes Kejadian 1 1 ayat 1 sekarang. Oh, oke. Kejadian 1 ayat 1 sama Yohanes 1 ayat 1 itu hampir sama. Hampir sama. Pada Kejadian 1 pada mulanya Enggak, tidak bisa. Nah, saya bilang. Kejadian 1 ayat 1 pada Ya. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ya itu Yohanes Bu Ana. Kalau Kejadian nggak gitu Ya. dia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mantap. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Betul. Nah, itu kejadian, Itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Gitu. Nah, sekarang kita udah baca 2 dalil nih, Yohanes 1:1 sama Kejadian 1 nomor 1 sampai 2. Di mana itu Yesus menciptakan langit dan bumi? Masih belum ketemu kita. Kalian tidak akan dapat di situ nama Tuhan Yesus. Kalian akan mendapatkan nama Allah. Nah, kalau gitu jangan difitnah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Nah, karena Allah dan Yesus itu satu. Nah, di mana disebut Allah dan Yesus itu satu? Kalau saya bisa jawab, kalau saya bisa jawab berarti kepercayaan kalian salah. Ya, Saya bisa boleh. jawab? Bisa gak? Please, silakan. Iya, boleh. Iya, saya jawab. Saya akan jawab, tapi kalian mengaku bahwa kepercayaan kalian salah. Oke, Iya, kalau misalnya benar Allah dan Yesus adalah Ya, satu, bisa. Ada Sip. penonton. Oke, saya jawab, tapi penonton ini jadi saksi ya. Iya, ini saksi kita direkam di YouTube. Oh, silakan Bu Ana. Saya jawab, Oke, saya jawab. Oh, dia berapi-api menggebu-gebu dia. Kalian harus mengaku. Ketrigger res. Kalian harus mengaku. Iya, Allah dan Yesus adalah satu ya. Bukan Ya? ke-trigger, Iya. April Allah closing. dan Yesus adalah satu. Saya jawab. Ini Boleh. saya tidak hafal semua firman Tuhan. Iya, iya. Tapi saya buka cari di Google ya. Bu Edis Kalau nggak nemu, kita bantuin nanti. Iya ya. Oke, coba bisa cari. Bisa. Ya kita udah tahu mau dibawa kemana, kita udah tahu. Silakan Bu Ananya aja. Maaf ya. Nggak apa-apa. Dimaafkan. Jangan diulangi aja. Ya sudah, biarlah berlalu. Kita bisa merendam masa depan lagi kok. Nah, saya sambil nunggu kawan-kawan supaya nggak kosong banget gitu kan. Kekristenan itu mereka beriman berdasarkan mengfitnah seorang manusia, difitnah ini manusianya gitu. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia adalah firman gitu. Saya belum cari Alkitab. Saya belum cari, ini belum. Dia setara dengan Allah gitu. Waduh. Dia adalah pribadi yang kedua dari Allah. Wah. Maaf. Ya. Maaf. Dimaafin? Saya bicara dulu. Ini saya sementara cari ya, maaf. Kita di dalam. Ya udah gini deh, daripada Bu Ana lama, Yohanes 10:30. Bu Ana, silahkan dibuka. Oh iya, Yohanes 10 ayat 30. Kita bantuin. Boleh dibaca? Maksudnya boleh dibaca. Aku dan Bapa adalah satu. Itu ya. Iya. Nah, tadi katanya Allah dan Yesus adalah satu. Bapa itu dikatakan Allah. Ya, gugur dalilnya, Bu. Aku dikatakan itu Yesus. Oh, Gugur dalilnya. berarti Gitu. memang betul. Kita nggak boleh main fitnah, makanya kalau Tuhan yang ngomong begitu, baru kita amini, kita iyakan. Tapi kalau misalnya berbeda, ya jangan difitnah. Tadi kan Bu Ana janjinya Allah dan Yesus katanya.
Katanya kalian Alkitab diambil dari Al-Quran. Kok kenapa tidak percaya? Ya karena ibu bilangnya Allah dan Yesus, bukan aku dan Bapak. Aku Gimana dan kita mau Bapa percaya? adalah satu. Tadi Aku kan dan janjinya Bapa Allah dan adalah Yesus tadi. Itu kan kata Yesus. Itu kan kata Yesus. Iya, itu kata Kamu Yesus. percaya Tapi Bu Ana janjinya Allah dan Yesus. Lah kalau sudah kata Yesus, kenapa kamu harus mendengarkan di situ harus tulis alat? Itu kan Tuhan Yesus berkata. Karena Bu Ana janjinya begitu. Aku dan Bapa. Oh, tidak bisa. Kalian itu tidak. Nah kalau gitu Bu Ana janjinya yang benar gitu loh. Karena sekali Bu Ana janji salah berkata-kata, orang-orang masuk neraka jatuhnya. Jangan salah berkata-kata ketika berbicara firman Tuhan gitu. Sudah saya bilang di situ kan. Tapi katanya Alkitab dari Al-Quran. Kok kenapa kalian harus ini lagi? Ini apa? Bu Ananya soalnya. Kami itu bukan Bible-nya dulu, Bu Ananya dulu. Kami ingin membuat Bu Ana itu sembuh dari doktrin, percaya kepada kitab sucinya gitu. Nah sekarang Bu Ana percaya. Kalau kita lanjut ya, karena sudah tadi terbukti bertentangan. Berikutnya Bu Ana percaya nggak Allah itu bisa dilihat? Sampai sekarang ini saya belum pernah melihat Allah, tapi Allah sudah pernah belum sampai sekarang ini belum pernah melihat Allah. Bukan Bu Ana, percaya nggak Allah itu bisa dilihat oleh manusia dalam keimanan Kristen? Tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Oh alhamdulillah. Bagus, mantap, pintar. Bagus. Ya udah kalau gitu. Tidak bisa dilihat, tapi Allah sudah datang ke dunia melalui rupa itu Tuhan Yesus. Berarti bisa dilihat nggak Allahnya? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tidak ada Mantap. seorang pun. Puji tukang, mantap Bu Ana, hebat, bagus. Nah ini yang namanya Tuhan, yang namanya Allah, nggak bisa dilihat oleh penglihatan mata manusia gitu. Ya, ada yang bisa melihat dia, matanya mati, gitu kan? Itulah Ya kenapa. betul, ya betul kita diskusi betul. Betul ya Bu Ana. Nah itulah kenapa Ya, Yesus ketika berkumpul dengan murid-muridnya, tidak pernah murid-muridnya berkata sedikit pun bahwa Yesus itu adalah Allah mereka. Ya karena Allah lebih besar. Alhamdulillah. Ini bisa ikhwan. Ya. Bu Ana ini masih Mantap, masih ada di jalan yang lurus, cuma jalannya minggir gitu. Hampir ke tepi. Mantap Bu Ana. Tidak ya. Ya Sip, Yesus sip. bilang dia ada lebih besar daripada Yesus bilang Yesus lebih besar daripada Allah, tapi Yesus dan Allah itu satu gitu. Kebalik, Yesus bilang Allah lebih besar daripada Yesus. Itu. Itu kan dalam Alkitab kan ada. Kalian kan sudah Iya. baca-baca. Jangan pasti kebalik. Allahnya lebih besar daripada Yesus, bukan Yesus lebih besar Iya, daripada betul. Allah. Iya. Betul. Alhamdulillah, mantap sih itu. Ya. Dan Yesus ini adalah hamba Allah. Setuju ya Bu Ana? Ya terus saya mau pertanyakan, kalau di Boleh. dunia ini ada yang mau masuk neraka? Di dunia ini ada yang mau masuk neraka tidak? Di dunia ini ada yang mau masuk neraka. Kalau secara normalnya manusia mereka nggak mau masuk neraka. Kalau secara normalnya manusia nggak ada yang mau masuk neraka. Masuk neraka semua. Itu dah. Ya. Orang-orang maunya pasti masuk surga gitu. Ya, semuanya. Nah jadi yang dipertanyakan itu Iya, apakah mereka yang mau masuk surga ini layak masuk surga kan gitu. Ya betul. Terus Nah. pertanyaannya, kan surga ini kan tempat yang suci, ya kan? Kalau orang yang mau masuk surga kan Betul harus sekali. suci, ya. Iya. Betul kan? Ya betul. Betul. Oke. Ya sama saya paham nih. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mau masuk surga, terus kan harus tahu jalannya dong. Harus tahu jalannya, bukan disembah jalannya. Iya. Kita tapaki jalannya, betul. Oh, Karena yang masuk surga itu kita, bukan jalan. Ya, maksudnya kita Iya. kan mau ke surga nih. Kita harus Langsung kita gua- mau ke surga nih. langsung Kita gua harus blokir. punya jalan kan? Betul. Jalannya kita tapaki kan, pakai kaki. Iya, Iya kan Bu Ana? Lanjut. iya. Terus Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang Mantap. sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. gitu. Jadi kita jangan berhenti di tengah jalan, kita terus jalan.
lewat Yesus, kan gitu. Ya. Sampai kita Ya. kepada tujuannya, yaitu Bapa, kan gitu. Karena ketika kita sampai kepada Bapa, jalan ini nggak ikut, jalan tetap di jalan. Jadi ketika kita sudah melalui yang sudah lalu, biarkan berlalu, Bu Ana. Terus Nah, maka dari kalau saya itu, di sini ya, menyembah tidak, Ba- kalau saya di sini menyembah Bapa di surga yang kalian bilang Allah itu, saya menyembahnya di dalam nama Tuhan Yesus. nggak bisa, jalan Karena itu dia di adalah luar. simbol Jalan itu di luar, Bu Bisa, Ana. saya Tadi kan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Masa jalan di dalam Iya. kita? Enggak, misalnya gini nih, saya di sini Gimana? kan bumi. Iya. Kalau bumi ini kan dengan surga kan tidak bersatu. Misalnya bumi sendiri nih, toh. Iya, bumi surganya sendiri, kan surga sendiri. surga Ada sendiri. Yesusnya, ada jalan nih, kan gitu. Ada jalan, kita jalan. Jalan itu bukan dimakan. Jalan itu dijalani, Bu Ana. Iya, di jalan. Terus kita kan sampai ke surga. Iya kita gitu. percaya Jadi Yesus, jadi menyembah Bapa melalui ajaran Yesus, bukan di dalam Yesus gitu. Nangkep Bu Ana ya? Iya, nangkap. Nah, jadi jangan salah-salah karena kalau kita menempatkan menyembah Bapa di dalam nama Yesus, nah ini jadinya Yesus ini penghalang jadinya, memblokir. Tidak. Harusnya kita melalui ajaran Yesus. Ingat Bu Ana, Tidak. banyak orang yang masuk Tidak. neraka gara-gara salah berkata-kata. Tidak. Woi, main point blank dia. Tidak. Salah kalian Tidak salah ya? tafsir. Nah, enggak Bu Ana yang salah kata-kata. Harusnya Enggak, saya kita menyembah Bapa melalui ajaran Yesus. Ah, itu baru benar. Iya, betul. Kalian yang Betul. salah tafsir. Iya. Tapi Bu Ana tadi bilangnya saya- menyembah Bapa di dalam nama Yesus gitu loh. Iya, karena Yesus itu adalah juru selamat saya. Tadi katanya jalan. Iya, jalan dan juru selamat. Di dalam Alkitab itu dikatakan Yesus dikatakan kan murid-muridnya berkata dia rabi. Ya, ada juga Ya. berkata dia ya gitu. Dia adalah raja, dia adalah juru selamat. Dia profesinya banyak memang. Nah, Dia gini Bu adalah Ana. jalan. Iya, nah gini Bu Ana, kalau Bu Ana belajar Bible secara menyeluruh, nanti akan menemukan juru selamat yang lain. Contoh di Hakim 3 nomor 9 sama Hakim 3 nomor 15, di mana Tuhan membangkitkan Ehud sebagai penyelamat bangsa Israel. Lalu kemudian Tuhan membangkitkan Otniel sebagai penyelamat bangsa Israel. Jadi juru selamat itu banyak. Itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Tidak. Gitu. Hanya ada satu jalan. Yaitu di dalam Yesus. Iya, jalannya satu, tapi juru selamatnya banyak gitu. Tidak ada juru selamat, tidak banyak. Juru selamat cuma satu, ya Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bu Ana silakan dibaca di Hakim 3 nomor 9 sama 15. Nanti ada juga di Yesaya 19:20. Tidak. Kenapa nggak mau baca? Kok ditidak-tidakin? Oke. Ini aku bacain ya. Ya, baca. Ini kita bacain di Hakim 3 ya, Hakim 3. Hakim 3, 15. Di sini dikatakan begini. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Tunggu. Lalu kita Hakim 39 dulu ya supaya ngurut. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Itu satu. Iya, betul. Hakim 3:15. Hakim 19 ini ada lagi. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gerat, orang Benyamin. Oh, gitu. Iya, tapi itu di zamannya sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, mantap. Jadi semua juru selamat sesuai zamannya, gitu Bu Ana. Tapi Tuhan Yesus ini datang untuk menebus semua dosa manusia. Dia menyelamatkan semua manusia. Nah, kalau gitu ngapain ada penjara? Kalau memang konsepnya kepenebusan. Ada apa? Penjara. Penjara apa maksudnya? Penjara di dunia. Penjara di dunia maksudnya gimana? Ya, orang-orang kan udah nggak berbuat dosa ketika ditebus gitu. Kenapa orang-orang masih di penjara? Maksudnya? Dosa itu apa sih Bu Ana? Menurut kamu?
Dosa itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, yang dimana salah satunya bisa merugikan sesama manusia. Setuju? Maksudnya ada hubungan apa penjara sama Tuhan Yesus? Kan menebus semua dosa manusia. Nggak mungkin kan orang kudus di penjara itu nggak mungkin kan? Orang kudus apa dosanya? Apa salahnya dia? Maksudnya masalahnya begini. Nah, gimana? Apa masalahnya? Semua orang itu pasti semua orang itu kan pasti berbuat. Kita ini manusia semua di dunia sudah berdosa. Iya. Untuk kita selamat itu sampai ke surga itu tidak bisa. Makanya Tuhan sendiri yang harus menyelamatkan kita. Begitu. Wah, iya, berarti orang-orang sudah tidak diri kita sendiri mana dengan perbuatan. Artinya manusia sudah tidak ada dosanya kan? Kan sudah ditebus. Maksudnya sudah ditebus bagaimana? Kalau orang yang percaya kepada Dia, kalau yang tidak percaya seperti kamu, mana iya, dosa kalau ditebus? Nah, artinya Bu Ana ini sudah tidak ada dosanya karena sudah ditebus Yesus, kan gitu. Orang-orang Kristen itu sudah tidak ada dosanya karena sudah ditebus Yesus. Kalau misalnya sudah tidak punya dosa, kenapa masih banyak orang-orang Kristen yang dipenjara? Oh, maksudnya begitu. Begitu. Maksudnya, kalau orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kenapa dia masih masuk penjara, masih berbuat dosa, begitu? Iya. Jadi menurut kamu itu orang Kristen itu tidak ada yang berbuat dosa. Jadi semua itu orang suci, gitu. Iya, kan sudah ditebus. Oh, sudah ditebus. Jadi maaf ya kalau ini lebih mendalam lagi kita kalau ya. Oh, jadi pendapat Anda begitu. Jadi orang Kristen itu di mata Anda itu semua itu orang suci. Karena nggak ada dosanya, sudah ditebus. Nggak boleh ada yang masuk penjara. Karena dosanya sudah ditebus. Jadi tidak boleh ada yang masuk penjara. Jadi semua itu murni harus suci begitu. Oh, menurut Iya. Tapi salah. Menurut saya itu salah. Salah. Saya salah. Orang yang mau datang iya, salah pengertian kamu salah. Jadi masih berdosa orang Kristen ketika sudah ditebus. Semua orang Kristen yang sudah ditebus, yang sudah menyerahkan kehidupannya buat Tuhan, dia sudah ditebus, dia hidup di dalam, bukan di dalam dosa lagi, gitu. Jadi makanya dia. Kalau dia sudah, itu. Kalau terus kenapa masih di penjara? Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Kalau dia sudah ditebus, berarti dia tidak akan berbuat dosa lagi, tidak akan berbuat dosa lagi. Artinya orang-orang di penjara. Artinya orang-orang Kristen yang berbuat dosa, dia nggak ditebus Yesus. Enggak. Salah. Gimana? Salah, kamu salah. Enggak, salah lagi saya. Aduh, salah terus saya nih, Bu. Maksudnya coba. Salah. Maksudnya kita orang Kristen itu, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus nih. Dosanya diampuni. Diampuni dosanya. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Ya, ada syarat-syaratnya ya. Ada tapinya. Oh iya? Maksudnya ada tapinya kan dulu kan sebelum dia percaya Tuhan Yesus kan pasti dia hidup di dalam dosa tuh. Iya. Setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dosanya sudah diampuni otomatis. Otomatis yang maunya kamu dia tidak boleh berbuat dosa lagi. Maunya kamu kan seperti begitu. Pahamnya kamu begitu kan? Pahamnya saya itu kalau udah ditebus ya nggak punya dosa dia. Maksudnya kalau dia sudah ditebus itu dia dosanya sudah diampuni. Makanya kalau dosanya sudah diampuni dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal dosa gitu. Nah, ketika sudah ditebus masih bisa punya dosa ini orang Kristen. Enggak boleh. Kalau sudah ditebus masih bisa punya dosa. Ada Tuhan. Enggak boleh. Mana ada Tuhan Tuhan kan cara penebusan dosa kita manusia kan Tuhan mati disalib. Itu kan kepercayaan kita umat manusia. Iya, ngerti. Orang Kristen. Iya. Terus kalau sudah karena Tuhan kan mati cuma satu kali. Enggak mati kalau gitu bikin 2 kali. Kan cukup 1 kali aja. Jangan. Kalau cukup 1 kali harusnya orang Kristen nggak ada yang punya dosa dong, Bu Ana. Maksudnya saya kamu salah paham. Maksudnya saya kalau yang sudah percaya Tuhan Yesus di situ dia tidak boleh, maksudnya saya itu tidak boleh berbuat dosa lagi. Wah, Bu Ana hati-hati. Dosanya tidak boleh berbuat dosa lagi. Kalau misalnya tidak boleh artinya dia bisa, tapi dia harus menahan, gitu kan ya? Ya, begitu. Kalau memang berbahaya ini. Nah, itu berbahaya. Berarti penyalibannya Yesus ini bisa sia-sia, Bu Ana. Jangan.
Bisa sia-sia karena orang Kristen masih bisa berbuat dosa. Jangan, tidak boleh. Tapi kan bisa. Maksudnya, kamu salah paham. Wah, berbahaya ini. Jadi penyaliban Yesus itu ternyata ringkih ya. Aku kira tuh dia kekal abadi, bisa menahan dosa untuk tidak ada lagi. Ternyata orang-orang Kristen masih bisa berbuat dosa. Orang Kristen siapa ya? Maksudnya orang Kristen yang mana dulu, Bang? Contoh misalnya kita ambil yang kemarin korupsi 271T itu kan Kristen itu. Itu kan dia berbuat dosa dia. Dia rajin ke gereja, percaya Yesus Tuhan, tapi dia berbuat dosa masih bisa. Penyaliban Yesus ternyata bisa sia-sia, itu intinya. Terus maksud kamu? Maksudnya kalau penyaliban itu bisa sia-sia ya Tuhan karyanya tidak efektif banget ternyata ya. Selamat berpikir Bu Ana. Selamat datang di kebenaran. Inilah kenapa penebusan itu. Maksudnya penyaliban Yesus itu terlalu ringkih untuk menyelamatkan manusia karena ternyata manusia masih bisa dan masih melakukan dosa. Konsep ini sangat ringkih, bukan jaminan. Gitu. Maksudnya bukan jaminan bagaimana? Karena manusia Kristen masih bisa berbuat dosa, masih ada yang masuk penjara, masih ada yang berbuat jahat. Memangnya? Harusnya kalau ditebus dosanya orang-orang sudah tidak melakukan dosa lagi karena sudah ditebus dosanya. Sudah dikalahkan maut itu oleh Yesus. Tapi ternyata orang Kristen masih berdosa. Masih berdosa mereka. Terus? Jadi untuk apa penyaliban ini dibikin acaranya sedemikian rupa, lalu kemudian dirayakan setiap harinya, setiap tahunnya gitu. Jikalau ternyata orang Kristen masih berdosa. Nah, padahal Tuhan sudah memperkenalkan konsep yang lebih mudah di 2 Tawarik 7:14. Berbaliklah kamu dari perbuatan-perbuatan jahat, mintalah kamu carilah aku, maka aku akan mengampuni dosamu. Nggak perlu pakai acara pembunuhan, pertumpahan darah gitu. Tuhan itu sudah bisa menyelamatkan dengan cara mengampuni dosa. Tidak. Kamu salah tafsir firman Tuhan, tidak tafsir sebarang-sebarang. Walaupun 2 Tawarik dengan bahasa Indonesia. 2 Tawarik 7:14. Enggak ditafsir, ini kita membaca, bukan menafsir. Jangan kamu salah penafsiran tentang firman Tuhan, tentang segala sesuatu yang tulis. Tidak bisa, kamu tidak bisa mau sebarang-sebarang saja berpikir seperti tidak bisa begitu. Sabar Bu Ana, ini kebenaran sedang masuk ke dalam pikiran Bu Ana. Perhatikan Bu Ana, ini kita bacakan dulu ya, Tidak. Kenapa nggak mau dibacain firman Tuhan? Tadi kamu bilang penyelamat banyak. Tadi di Ehud kamu bilang ini kamu. Iya. Penyelamat banyak itu dari mana? Itu apa? Itu bangsa Israel itu waktu perjanjian lama. Terus kalau bangsa Yesus Israel bukannya Israel ya? Ya memang betul dia dari bangsa Yahudi, tapi ya sama-sama kalau gitu. Sabar, tapi kalau ini kan manusia kan di seluruh dunia kan makin hari makin banyak, bukan saja bangsa Israel. Itulah kenapa Tuhan berfirman di 2 Tawarik 7:14 begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nggak perlu pakai konsep pertumpahan darah. Tidak, kamu tidak tahu ini maksudnya Tuhan Yesus datang ke dunia itu tidak. Itu kamu ambil dari memang betul itu firman Tuhan bilang kamu harus berbalik, betul. Terpatah-patah ini Bu Ana. Tapi dengan jalannya siapa? Dengan jalannya Tuhan Yesus. 2 Tawarik tidak bahas Yesus. Kamu tidak, iya, memang tidak Tawarik, tidak ini. Itu kan perjanjian lama. Gimana? Betul. Kita kenapa sampai percaya Tuhan? Kalian bilang orang Kristen. Ya karena kita percaya Tuhan Yesus penyelamat kita. Makanya kita dikatakan orang Kristen. Nah kalau misalnya penyelamat Yesus, yang Yesus ini menggunakan kayu salib untuk penebusan dosanya, kenapa orang Kristen masih berdosa? Maksudnya? Kalau misalnya Yesus sudah menyelamatkan dosa kalian sehingga kalian tidak ada dosa lagi. Sudah selamatkan. Kenapa masih ada orang Kristen berdosa? Di mana keselamatannya? Sekarang saya tanya kamu ya. Kamu kan jauh dari saya. Iya kan? Iya. Kamu kan jauh dari saya.
Sekarang Jauh. kamu bilang saya orang Kristen, dosanya Iya. sudah ditebus. Kamu Iya. tahu tidak? Saya ini berbuat dosa atau tidak? Tahu tidak? Ya kalau pakai Tahu konsep tidak? penebusan, Tidak Bu tahu Ana kan? nggak Tidak berbuat tahu dosa harusnya. Oh, tidak bisa. Berarti masih berbuat tahu dosa. Tidak. Yang tahu tidak. Tahu tidak kalau tahu saya berbuat dosa atau tidak? Yang tahu cuma siapa? Tuhan kan? Berarti masih berbuat dosa Bu Ana sekarang. Bilang, Kamu di sana kamu tahu saya di sini berbuat dosa. Tidak, saya Yang tidak namanya berbuat dosa. manusia, kalau dalam konsep Islam pasti tidak luput dari dosa. Yang namanya manusia, Bu Ana. Mau hidup sebelum Yesus Iya, atau setelah semua. Yesus. Iya. Semua itu masih pasti ada berbuat dosanya. Entah dia sengaja atau tidak sengaja, gitu Bu Ana. Lah tadi kan saya sudah bilang semua manusia ini berdosa, makanya Tapi konsepnya Bu Ana, Yesus itu tapi konsepnya Bu Ana, Yesus ini disalibkan, dia menebus dosa, memberikan keselamatan, kan gitu. kita Nah, ini terus perlu kalau keselamatan. Iya, nah terus kenapa orang Kristen yang setelah zaman Yesus termasuk Bu Ana ini mengakui mereka masih berbuat dosa? Artinya konsep penebusan dosanya Yesus runtuh begitu saja, Bu Ana. Tadi kan saya sudah bilang, kamu kan tidak Dibilang tahu, lagi yang aja. tahu kan hanya. Iya. Tadi kamu berkata bagaimana? Tadi saya berkata, ketika Bu Ana masih berbuat dosa, orang Kristen setelah Yesus masih berbuat dosa, ini konsep penebusan dosa gagal runtuh seketika. Gitu. Orang Kristen kalau sudah ditebus oleh Tuhan, mereka Ya. itu harus berusaha supaya jangan berbuat dosa lagi. Masih berusaha. Begitu. Artinya perbuatan dong, bukan penyaliban konsep keselamatannya. Bukan, sudah ditebus. Dosanya mereka kerjakan itu. Ya, Mereka artinya itu tidak, harus berbuat artinya dosa harusnya lagi. tidak ada orang Kristen yang berbuat dosa, harusnya tidak ada lagi dong. Bukan, tidak ada orang Kristen semua. Kamu ini tidak Hmm. mengerti atau salah paham atau bagaimana? Karena penebusan dosa, dosa sudah ditebus, ya dosa sudah tidak ada di bumi, sudah ditebus loh. Memang penebusan itu kalau dalam Kristen gimana sih yang namanya penebusan itu? Lah, kalau kamu bilang dosa sudah tidak ada di bumi, berarti kamu juga sudah termasuk tidak ada dosanya lagi karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Begitu. Nah kalau gitu kenapa masih ada orang yang berdosa? Kenapa masih ada orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang korupsi? Kenapa? Katanya sudah Karena ditebus kamu dosa. tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang orang-orang yang Kamu percaya bilang kepada seluruhnya Yesus, kamu saja tidak percaya. sekarang kok kalau misalnya saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus sehingga berbuat dosa dalam konsep Kristen kan itu normal. halo. Nah sekarang ini orang Kristennya sendiri, halo Bandung ya. Halo, iya. Heeh. Nah sekarang orang Kristennya sendiri masih berbuat dosa Bu Ana. Waduh ini pakai jurus putus koneksi. Ya bagaimana? Saya dengar ya. Oke. Oke siap. Nah jadi Bu Ana, kalau misalnya orang yang tidak percaya Yesus dia masih ada dalam dosa, itu kan dalam pemikiran Kristen normal, wajar gitu. Nah ini yang fatal adalah ini orang Kristen percaya Yesus gitu kan, tapi dia masih ada nih orang Kristen yang berbuat dosa, membunuh, berzina, korupsi gitu kan. Artinya kan penyaliban ini adalah konsep yang sia-sia, jenaka gitu. Halo Koloko. Waduh terdiam tuh. Halo. Maaf. Masuk? Iya. Ya bagaimana? Ketika orang Kristen masih berbuat dosa, Bu Ana, Ya. maka penebusan dosa itu menjadi runtuh dan gagal. Gitu. Halo Bang. Halo juga. Ya Bu Ana, semoga sehat-sehat selalu dan semoga hidayah Allah sampai kepadamu ya. Dan ini mohon jadi bahan pemikiran dan perenungan supaya Bu Ana sekeluarga Terima bisa kasih, selamat Mas, sudah dari diberikan api waktu dan neraka. Kesempatan ya buat saya berbicara. Sama-sama. Iya. Udah next Ikhwan. Kasihan Bu Ana. Ini harus udah dapat hidayah dia. Dia udah oleng, udah berpikir dia. Gitu. Ya, betul. Ini kalau kol ini Muslim apa Kristen? Aduh gatal. Kalau kol. Halo. Ya kalau kol Muslim apa Kristen? Muslim. Ya ada yang mau disampaikan Bang? Kita lagi diskusi. Iya, itu tadi Bu Hana masih ada ya orangnya? Gak ada Pak. Udah turun dia. Iya, saya
oleng-oleng ini. Ya, hampir muntah-muntah saya dengar penjelasannya Ibu Hana tadi. Iya Pak ya. Siap. Kita lanjut diskusi lagi ya Pak ya. Oke Pak. Izin ya. Makasih, Pak. Oke yuk. Assalamualaikum. Salam. Ya ini ada siapa ini? Gak kelihatan. Namanya siapa sih ini? Bekusam, McD, M150 bisa. 50, Ya. gosok. Ya Kusam. Silakan. Muslim apa Kristen Kusam? Buka mute-nya. Kusam. Oh ini Kusam, ada boy. Luga. Nah ini kores nih. Udah ini Luga ini. Duh. Ini Lae gue turut berduka cita dan bersedih karena Lae tidak cukup dihormati di Kristen TikTok Indonesia. Harusnya Lae itu bisa lebih tinggi viewernya daripada Edis. Kenapa bisa sampai terjadi begini, Lae Luga? Kenapa? Terjadi begini, Lae Luga. Kenapa? Kan begini, ilmunya Edis kan Muhammad Rob. Kalau ilmu gua kan udah Roh Kudus Ibu, udah kelasnya udah beda lah, ada aja loh. Roh Kudus Ibu. Beda lah kelasnya. Nah itu kenapa ilmunya yang berbeda ini tidak membuat Lae Luga viewernya itu 20k ke atas? Salah loh. Apa yang Target terjadi? gua kan 90%. Kalau target gua kan 90% Islam yang akan gua sikat. Kalau Edis mah itu mah udah sampah neraka dan kawan-kawan. Gimana sih lo? Sampah neraka. Paham nggak? Iya, tapi Lae kita kan melihat yang nyata di mata. Gimana? Cara ngitungnya begini. Gimana caranya? Ketika misalnya lo nonton Edis, itu kan yang nonton kan hampir 80% Kristen. Ya, 80% Iya. Kristen yang nonton Edis. Rame kelihatannya. Rame. Tetapi gua ini, lo jangan ngelihat gua ketika orang Kristen nonton gua, tetapi lo ngelihat ketika orang Islam nonton gua. Nah, target gua kan mau mengkristenkan orang Islam. Jadi penggemar gua itu di 90% Muslim, lebih banyak gua 280 juta. Nah coba Lae live dulu. Jadi kita bisa melihat viewernya. Live dulu, live TikTok. Oh, kalau gue live-nya bukan di TikTok, gue udah langsung di GBK, nanti langsung tenggelam. Nanti. Oh, kalau nanti masih lama. Bentar lagi orang gue kemarin aja gue live di seluruh room Muslim. Ini Bang coba. Luga, mohon maaf kan. Ini Bang coba ini Lae berapa sih? Sudah Wah, kalah. Gue udah ngomong 360. begitu. Iya, tapi Lae harus tahu ya, Gua Edis itu bukan per live ya, Kristen. satu kali live Bukan Edis itu. Di situ per live ya, satu kali live Edis itu. Dia mendapat dulang-dulang persembahan kasih 20 juta sekali live rupiah. Dan dia mau bikin rumah apologet di Amerika. Kalau Edis belum naik Ferrari di Amerika, gue nggak kalau Edis belum naik Ferrari di New York, gue belum salut sama dia. Itu aja intinya. Kalau dia udah naik Ferrari di New York, baru gue salut. Kalau cuma 20 juta mah itu mah buat bayar kontrakan doang, sama bayar wifi. Iya, tapi Lae lu belum tampil, lu belum perform Lae. Lu harus buktikan bahwa kepada kekristenan bahwa lu ini seorang nabinya mereka yang bisa memurtadkan orang-orang Lu gitu. salah, lu Aduh, salah. si gerobak cilok Lu banyak salah. halu, lu Cara gerobak cilok. berpikirnya lo tuh begini, sebentar dulu. Cara berpikir lo tuh begini. Gimana? Gua itu bukan Gimana? membuktikan kepada orang Kristen, tapi gua membuktikan kepada orang Islam, karena kan target utama gua Islam. Ngapain gua ditontonin orang Kristen? Ya baik Islam maupun Kristen kita lihat dari viewernya di media sosial ini Lae. Kita lihat viewernya. Apanya? Viewer. Nah, gua Iya. aja nih sekarang yang nonton 2.000 yang dengar gua nih, 2.000 nih. Lu Lae gimana? Ini Lae baru naik. Ini viewernya udah 2K. Nggak bisa kayak gitu Lae ngitungnya. Lae live sendiri. Itu sama aja. Jangan itu kan numpang jatuhnya Lae. Numpang tenar ini si gerobak cilok. Itu numpang namanya lah. Seorang jenderal perang, tanah orang diklaim punya dia. Namanya jenderal perang itu, semua tanah di dunia ini diklaim punya dia, namanya itu. Iya, tapi dia punya tanah sendiri dulu. Dia punya tanah sendiri dulu, baru dia menginvasi tanah orang lain. Ini Lae belum punya tanah Iya, masalahnya. Tanah sendiri itu berbentuk hikmat. Ketika gue sampaikan Viewer, ini media sosial Lae. Viewer. namanya Malah ini 2K-nya Kian Santang diklaim punya Lae. Gimana ini Lae? begini loh,
namanya pahlawan perang. Mana ada semua tuyul orang second tuh ada yang dia. ngikutin, nggak bakal ada yang ngikutin kalau si tuyul Udin second mah. Udin Petot kata. Iya, ini aduh ini lihat nih, ini kasihan sekali. Berapa ini? 363 follower. Ini gimana lah? Kok cuma 363 lah? Aduh. Kayak mana ini lah? Gue udah 1000 kali di ban, kaliin aja 1000. Gue di ban 1000 kali. Nah, lu kali Di ban 1000 kali. 360 kali 3 lu kali 1000 loh. Harusnya semakin banyak di ban semakin gampang orang-orang tuh nyari. Kayak gua nih, gua di ban berapa kali? Gua untuk nyampe ke 1000 itu gampang banget lah ya. 1 hari jadi. Gimana ya? Gue udah bilang, target gue itu 90%. Gue sedih gue. Iya berapa? Sedih gue lihat Laya Lugani gitu kan. Dia punya targetnya muslim gitu kan. Edis juga punya target muslim sama-sama. Tapi kawan-kawan Kristennya lebih apa condong ke Edis, padahal Laya Luga yang veteran. Aduh. Gimana ya Laya bagusnya ya? Edis itu pendukungnya sebentar ya, pendukungnya Edis itu muntahan dari Rudy Yohanes. Dari Rudy Yohanes dimuntahin ke Bom-Bom, dari Bom-Bom dimuntahin lagi ke Elia Miron. Iya, itu semua kan kayak ikan lele lah. Di mana viral ke situ. Nah, dari Edis dimuntahin lagi ke RK. Si Edis ngangkat lagi dimuntahin lagi. Itu aja manusianya zaman dari jam. Itu ya kalau penontonnya Edis RK Bom-Bom itu muntahan yang sama, berarti kan muntahan ini bisa diolah sebenarnya lah. Kenapa lain nggak ambil ke sana? Muntahan loh penontonnya, buset. Bisa. Jahat banget nih mulutnya nih. Ada muntahan yang nggak bisa diolah. Makanya Yesus berkata, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia selain dibuang dan dijanjak orang. Jadi ada muntahan-muntahan yang nggak bisa diolah. Nah, muntahan-muntahan garam kalau tawar putau dia ya. Kalau garam sudah menjadi tawar, itu nggak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, itu putau itu. Gua ini kan, ya penggemarnya kan orang karismatik. Nah, orang karismatik itu nggak pecicilan di TikTok. Dia tuh biasanya mereka tuh paling nonton, ya kan? Nah, gua keliling gereja nggak ada tuh yang model-model. Tadi penonton gua di sini 2,4 ya, 2,4. Begitu si Luga naik jadi 1,49. Dan 1 second gak laku lu. Gak laku lu 1 second. Ya terserah. Yang pasti yang masih berdiri nih ya. Live gue bilang kenapa ya orang yang live di Muslim ini udah berkurang 80%. Yang paling live ya. Terus siapa lagi? Itu udah banyak banget yang akun live debater Muslim. Kenapa? Karena gua bantai. Lu sibuk di rumah ini sendiri sih. Lu nggak sibuk menjaga rumah bantai, udah tinggal 30% lu sekarang. Aduh, mending kita nggak lihat pergerakan lu lah ya. Ini Kian Santang dan kawan-kawan. Iya, intinya yang sono udah habis semua, gua sikat semuanya. Nah, sekarang kontribusi lu sama Kristen belum kelihatan oleh populasi dunia. Pertahanan terakhir kontribusi lu sama Kristen belum. Loh, kalau begini loh, kalau orang Kristen tidak khusus Protestan dan Katolik aja. Nah, itu memang ditentukan di neraka. Nah, orang ya udah yang karismatik mana gitu. Mana suara karismatik yang mendukung lu Gahon? Loh, banyak tapi mana banyak itu mana? Dukung Edis nggak. Kami ingin melihat itu lah ya gitu loh. Mereka tuh orang-orang kaya. Karena makin kesini lah ya, makin bertambah tahun sampai ke 2027 2008 lah ya, Luga ini makin menghilang dari peredaran gitu. Cuma zamannya almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta aja lah ya, Luga itu namanya itu ada mencuat sampai masuk TV. Tapi sekarang kok menurun terus lah ya. Ini gue prihatin ini. 90% Islam di ngumpul di Kian Santang doang. Yang lain mah udah gua ratain semuanya. Tapi kita nggak melihat itu loh, kita nggak melihat ratanya, bekas ratanya, ketika diratainnya kita nggak melihat itu semua lah. Gimana ini? Kalau buta, ya karena lo ya udah coba tunjukkan. Kalau misalnya gua buta karena gua nggak mencari, tunjukkan lah. Di mana di mana hasil penginjilannya lah ini sukses di mana? Oke.
Oke. Oke. Iya. Sekarang gua tes lo ya. Lo jawab pertanyaan gua dengan simpel aja. Yesus Lo kan ini Lae kan udah ngeratain orang, kenapa buktinya ngetes gua? Lae, kita itu butuh buktinya Lae, bukan omongannya gua. Kita butuh buktinya Lae berhasil mempunyai pengikut yang banyak atau sukses gitu loh, mempunyai jemaat yang banyak gitu. Ini mana? setan juga pengikutnya banyak. Biar lo tahu yang Ya kenapa kalah sama setan? ada yang masuk surga. Jadi nggak bisa. Kenapa yang masuk surga kalah sama yang masuk neraka? Itu kan free will. Itu free will. Mereka Ya kenapa Lae tidak bisa tidak bisa mengontrol, menuntun free will-nya manusia-manusia untuk ikut kepada Lae? Kenapa? nggak bisa. Tuhan aja nggak bisa kontrol. Nggak free bisa. will, apalagi manusia. Tuhan aja pun nggak bisa kontrol free will. Tuhan nggak bisa kontrol free will. Oke. Tapi Edis, lihat Edis viewernya puluhan ribu Kristen mengikuti dia Lae. Lae mana Lae? Mana keperkasaan Lae di masa lalu? Ya kalau kecil seenggaknya Lae punya kayak ketika live itu 2K atau 5K gitu. Dilihatnya bukan dari situ, dilihatnya lo. Gue sedih loh lihat sepak terjang Lae. Masalahnya. Nah mana buktinya ketika Lae menang mengalahkan orang berdebat? Di mana buktinya dia? Oke. Kita mau lihat bukti loh Lae. Kita mau lihat bukti loh. Seorang Luga itu adalah orang yang perkasa, petarung argumentasi. Mana buktinya? Kami butuh itu. Debat. Debat kusir. Ya udah, Bukan. sekarang gua tanya sama lo, siapa ibu kandungnya Yesus? Coba lo jawab. Roh Kudus. Kalau menurut Luga. Coba lo jawab. Tadi udah. Itu aja lu udah murtad. Nah itu namanya lu udah murtad. Gimana sih kalau lu? Tapi Luga nggak punya viewer gitu loh. Pasti lu. Kalau mau gue udah murtad. Bukan viewer yang dibutuhkan, intinya murtadnya itu yang penting. Viewer itu tanda bukti gitu loh. Kalau misalnya cuma dibilang murtad oleh Lae Luga, tapi Lae Luga tidak ada apa ya persembahan kasih yang masuk kepada Lae Luga, ya sia-sia dong orang-orang murtad yang menurut Luga ini. Kita nggak butuh murtad, kita nggak butuh viewer. Tadi katanya murtad seneng ketawa. Tanya sama lo udah murtad. Nah lo sekarang udah murtad lo. Baru gua tanya satu pertanyaan udah murtad. Lo enggak dong gitu loh. Kalau misalnya gua dibilang murtad, dia Lae gua itu menyembah Yesus gitu kan. Tritunggal itu kebenaran kayak gitu. Cuma kan nggak kesana kita bahasannya. Di sini yang gua bahas Lae, kenapa Lae bisa kalah pamor dan kontribusi terhadap agama serta keimanannya dari Edis? Kenapa bisa begitu Lae? Lae ini orang lama Lae. Lu tuh menyakiti orang-orang veteran baik di Islam maupun di Kristen. Gitu loh Lae. Aduh, intinya bentar lagi lo udah habis kok intinya. Mana pengikut lu Lae? Uniri. Bukan. Uniri aja kemarin sudah ngaku kalah, udah mundur. Iya kalau misalnya, apakah pengakuan-pengakuan seperti itu membuat Lae mempunyai pemasukan 20 juta per bulan, per hari seperti Edis? Per hari Lae. Edis itu sebulannya 20 kali 30, 600 juta. Tapi Lae Luga lihat, aduh. Ini gue kecewa serius ini. Lae tidak bisa memaintain ketenarannya masa itu gitu loh. Uniri. Aduh. Intinya murtad dulu. Kan bentar lagi bos, bentar lagi. Nah ini Lae ini dari 2019, bentar lagi, bentar besok, bentar besok, bentar besok. Ini udah 2025 Lae. Asam urang makin sering kambuh. Belum nanti asam lambung. Asam urang makin Lae masih gini-gini aja. Buktinya Edis Kalau di si Amerika, Luga, gua di Res, bukan Indonesia. asam lambung. Coba Kalau si pikir pakai Luga otak, muka Edis asam. tuh di Amerika, gua di Indonesia. Iya kan? Kenapa Lae nggak bisa ke luar negeri? Edis di Amerika. Iya. Loh, ngapain gua ke ya, yang mau digarap di sini? Kan di sana banyak jiwa-jiwa yang lapar. Yang digarap manusia. Ya terus kenapa nggak digarap-garap? Lapar, mereka udah Kristen satu-satu dulu ini. Udah mau tamat aja. Inilah
cuitan orang yang Kenapa nggak digarap-garap gitu loh? Katanya garapannya udah ada, kok nggak digarap-garap? Harusnya kita tuh melihat lah ya, harusnya tuh kita itu melihat lah ya, udah punya jas gitu kan, ada yayasan baru. udah pernah ke sorga bolak-balik gitu, tapi kehidupan dunianya masih gini-gini aja. Ada ya. Kok kehidupan dunia masih gini-gini aja? Harusnya kalau memang Yesus merestui Luga kan kayak orang-orang Kristen pendeta gitu yang kaya-kaya gitu. Intinya Aduh, Lae, ini terdiam terus nih Lae nih. Gua sedih kalau gua melihat Lae kayak gini. Tapi katanya Sedih gua loh, Lae. ini dikasih ini loh saham di Freeport 80% sama Yesus, Res. intinya lo udah kalah, udah. Iya, memang gua kalah supaya Lae Luga menang dan bisa melewati Edis. Nah, harusnya jawaban gua ini bisa membuat Lae itu tenar dan viewernya tuh sampai 100k gitu loh di TikTok. Tapi kenapa ini Lae nggak tenar-tenar? Apa yang salah dari kehidupan Lae? Apa yang salah dari kehidupan Lae? Ngapain kita ngarapi? Nanya dunia nyata, kita bikin KKN. Karena Lae masih di dunia. Lae masa Lae bisa menerima terus kekalahan dari para apologet Kristen yang lain. Viewer ini itu kalau vieweran ini Ya udah keluarin yang kelas martabak, kami pengen lihat itu Lae. dunia nyata. Iya. Nah, mana buktinya? Kami butuh bukti, bukan janji-janji. Kami butuh bukti. Ya kalau lo Acara Jakir dari naik dulu aja nggak si akan Luga pernah main nggak diundang loh, Res. Ini acara Batal Jakir naik ya, kok gara-gara nanti. kalah. Oh iya tuh. Nggak diundang. Lu Nggak diundang karena apa? Dana yang keluar untuk acara Dr. Zakir Naik 5 kota itu 16 miliar Lae. Bayangin, lu bikin GBK nggak jadi-jadi. Kenapa batal? Kenapa batal? Batal apa jadi? Jadi. Jadi di JIS Jadi tanggalnya udah keluar, kotanya udah keluar, venue udah keluar. Kemarin gua rapat bareng. Jadi. Kenapa batal? Ya kenapa Nggak ada batal. Kemarin gua rapat jadi tanggal 12 di JIS. Tanggal 12 di JIS. Kenapa batal lu? Dijelasin jadi. Tanggal 12. Kenapa batal? Iya. Iya. Kan ada YouTube-nya, batal dia katanya. Dasar. Nggak update dia. Gembel. Lain nggak update Lain. Bayangin loh, sama Edis kalah, sama Kohdondi kalah Lain ini menangnya sama siapa sih? Ya udah kalau lu merasa sama Edis kalah, lu kenapa nggak murtad aja, Bang? Jadi sono. Lo kan ada Kohdondi, ada Islam kita. Lain kan Kristen gitu, masa sama Kristen kok kalah? Kan ada perwakilan dari gereja, Res, kata saya ke pihak Edis gereja ini gembel kayak gitu. Ini Luga ini kan pakai jas dia tiap hari. Kenapa si Luga nggak diundang? Kata saya kan ke pihak gereja kan. Kata pihak gereja nggak mungkin lah kita ngundang gembel, katanya gitu. Oh, ini minta disiksa. Aduh anjir jahat banget gereja bangke. Siksa ini. Udin, gua aja udah. Ayolah Lae, semangat gitu loh. Penginjilannya semangat. Jangan kalah sama. Bayangin ini ya, kita kalau ini gue jadi baru inget, gue lihat dunia nyata lah ya, gue dilihat dunia nyata. Itu Elia Miron diundang ke gereja-gereja Protestan Katolik. Di media sosial ada Edis, di dunia nyata ada Elia Miron. Mana ini Lae Luga tempatnya? Iya, tapi kan bukan. Ngapain gue punya gereja sendiri? Karismatik ada juga itu diundang. Gue punya gereja sendiri kok. Lo di undang-undang itu artinya omongannya didengarkan dan dibenarkan oleh komunitas. Salah. Kristus yang penerima vaksin dan Ini mungkin karena gini mungkin karena Lae itu tidak mengakui tidak mengakui kekalahan, tidak merendahkan diri, makanya dihukum Lae. Jadinya meronta-ronta hidupnya. Kekalahan tidak merendahkan diri, makanya dihukum. Harusnya Lae belajar merendahkan diri kayaknya. Kayaknya di situ deh salahnya Lae deh. Tidak merendahkan diri. Gua harusnya Lae belajar merendahkan diri kayaknya. Salahnya Lae deh. Suaranya feedback si Luga. Karena lo selalu berpikir bahwa
bara duit itu lebih berharga daripada hikmat. Makanya lu gembel. Enggak, gua kalah kok nggak apa-apa. Kalau gua kalah nggak apa-apa gua. terkait di dunia. Tuh kan lah itu meninggi-ninggikan sesuatu yang nggak ada, makanya dihukum ini. Harusnya lah itu merendahkan diri, mengakui kekurangan diri sendiri. Kalah sama gua. FIFA udah ngaku kalah. Kalau lain tetap meninggikan diri, gitu kan? Lain nanti dihukum terus, dibikin susah terus hidupnya. Lah, Luga, kita udah Dibikin berpindah-pindah ke sana ke sini, gitu kan? Ya betul, Gitu. kita ngaku kalah Luga karena apa? Kita nggak mau ikut-ikutan koplak otaknya Iya, ya ya, karena ikut-ikutan belegu gaya lu. Bukan karena lo memang udah Lai harus belajar merendahkan diri, Lai. Kalau Lai meninggikan diri terus, Lai nanti di dalamnya ada utusan iblis kayak Paulus. lo tuh pertahanan. Lai harus merendahkan diri. Udah banyak akun apologet muslim itu sudah tutup. Res, gua mau tanya ke lu, Res. Lai, tutupnya akun-akun itu bisa dibikin lagi. Itu bukan kemenangan yang nyata, Lai. Itu kemenangan yang halu, yang sementara, yang tidak terasa sama sekali kemenangannya. Kemenangan yang nyata itu, Lai, banyak orang berbondong-bondong masuk ke agama yang dikumandangkan. Lalu ada buktinya, rekamannya, dokumentasinya. Itu kemenangan yang nyata. Itulah kami santai-santai baik ketika melawan siapa saja. Tapi Lai itu buktinya nggak ada sama sekali, Lai. Lai ini ada kerjanya nggak sih? Niat nggak sih penginjilan itu, Lai? Lu kayaknya nggak niat deh ngapa-ngapain ini. Pengikutnya juga baru Aduh, dia terdiam ya. 27. Curhatan-curhatan orang karena jemaatnya udah habis. Ini pengikut TikTok si Luga baru Inilah 300 anjing. curhatan-curhatan orang Aduh, kalau dasar udah gembel jemaat. ngelaku. Lai mau jemaat habis masih bisa ada lagi. Lai dari dulu habis terus. Kapan adanya, Lai? Kita butuh bukti, Lai. Kita butuh bukti. Sofiatul juga ngomong, nah tuh follower kau Luga, kalau live kau nggak pernah ada follower kau, sama omongannya sama Sofiatul lu, makanya gua Gimana? Lah iya, karena kita melihat berapa orang yang mendengarkan dia ngomong. Kita melihat itu, Lai. Mau Kristen mau Islam sama-sama melihat itu. Lai coba ketika Lai ngomong, Lai aja live sendiri aja nggak berani, Lai. Pengecut Lai ini. Gimana? Live sendiri nggak berani loh. Pengikutnya cuma 300 gimana sih? Oh nggak bisa ya, belum bisa ya. Ngapain kita live sendiri kalau live orang bisa kita rampas? Ngapain kita Ini bukan merampas ini, kita mengizinkan Lai naik supaya kita bisa menasehati. Tapi Lai ini tegar tengkuk ini kayak Yahudi. Gak bisa dikasih tahu. Bebal sekali. Nah, Udah janganlah follower. Koin aja kalah lihat 16. Koin aja kalah lihat 16. Lai harusnya Lai itu ketika jangan meninggikan diri, jangan sombong untuk sesuatu yang lain nggak punya. Dengarkan petua-petua dari misalnya dari gua, dari Kangkian Santang. Dengarkan petua-petua ini. Kalau Lai sombong terus congkak ponga ya susah terus hidupnya, Lai. Belajar mendengarkan. Jangankan hidupnya, kentutnya juga udah susah dia. Waduh, kentut susah penyakit itu. Udah muka begitu pakai susah lagi. sekarang begini ya, gua sendiri aja kekuatan lo hampir 90% di Indonesia. Ini terakhir cuma ini doang umat lo nih yang 600 ini. Ya terus umatnya Lai mana? Mana umatnya Lai gitu loh. Kalau kita ngomong, misalnya kita ngomongin rumah, yang ngomong ini dua-duanya harus punya rumah. Umat gua peler. Mana umatnya Lai? Mana? Komal-komal Islam sudah menangnya. Ucok. Cuma di room lo doang. Ini pertahanan terakhir. Udin. Nah, gimana pertahanan terakhir, Lai? Lai naik ke room Muslim ya. Itu nggak ada satupun yang ngebela Lai Luga sebagai seorang Kristen. Nggak ada satupun dari Muslim yang membenarkan perkataan Lai Luga. Lai Luga ini siapa yang dukung? Kesepian selalu. Dan sendiri selalu. Lai ini congkak soalnya ponga. Harusnya Lai itu kalau misalnya Ahimoto, aku, Kian Santang ngomong itu dengerin Lai. Jangan ponga. Masalahnya lu udah kalah, Udin. Orang lu udah kalah, ngapain lagi? Ini kalah, menang. Nah sekarang kalah itu harus ada dampak yang menyakitkan, Lai. Kalau kalah nggak ada dampaknya bukan kalah namanya.
Bun, naik Bun, sini Bun. Ya lo kan cuma menghibur diri. Yang lain tuh. Ya memang gue terhibur. Gue sudah bosan dengan hiburan gue itu. Makanya gue ingin berikutnya Lae Luga bisa menjadi seperti gue ke depannya. Bahkan lebih dari gue. Gue tuh pengennya gitu lah ya. Gak bisa, Res, gak bisa dia. Gak bisa ya? Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Udah habis masa jadinya udah habis. Nah inilah, ini menolak nasihat, inilah pokoknya lah itu. Harusnya menerima nasihat. Sekarang begini ya, gua ini banyak di room Oneness. Kenapa gua banyak di room Oneness? Udah Ya masa karena lo tenggang bukan ya, gua anggap lawan lagi. Lo Mana buktinya lah di room Oneness? doang, Udin apa yang mau dilawan? Mana dari buktinya gitu loh? Kalau cuma gua menghibur diri doang lah, harusnya punya bukti. Ini room Oneness akhirnya mengikuti karismatik. Tapi kalau nggak ada buktinya, nggak ada hasilnya, ya lah buat apa? Buat apa diomongin? Bentar, ini Marinos ini muslim apa Kristen? Marinos. Lu udah gua. Marinos muslim apa Kristen Marinos? Nggak jawab dia, Kang. Turunin aja. Ya. Sedih gue sama Lae. Bunda Emma. Iyalah, coba Lae di bawah dulu ya. Waalaikumsalam. Supaya bisa merenung, supaya tidak membantah terus kerjanya. Dengarkan, simak, jalankan gitu. Ya. Kalau perlu masuk Islam Lae. Kan? Pilih Tuhan yang benar. Lae lu lihat, lu selama di Kristen lihatlah hidup lu merana terus, sedih terus. Iya. Ini tuh azab tau gak lah? Ini tuh azab kalau dalam Islam. Azab meninggalkan azab sudah dapat hidayah tapi tidak mau memilih Tuhan yang benar. Azabnya begini lah. Apa sih si Luga ini? Kenapa? 15% apa sih maksudnya si Luga ini? Nggak tahu nih bocah. Baterai. Oh, baterai 15%. Otaknya. Beli HP-nya jangan yang second Luga. Lae nggak inget ya Lae. Waktu itu Lae cerita jalan di pinggir jalan tiba-tiba dada sesak nggak bisa napas. Terus Lae gua saranin kemana? Ke apotek beli imbus. Tiba-tiba sembuh. Lae itu nggak tahu terima kasih memang. Iya loh. Ingat nggak lu itu? Itu zaman gua di puzzle tuh. Udah gini aja Luga gini aja, lu di bawah, lu cari ke gunung-gunung, cari tuyul second, lu melihara tuyul second aja Luga. Gak pantas dunia debat, gak pantas. Capek Res dengerinnya. Nggak apa-apa. Gua suka ini apa namanya? Gua tuh ini bre, gua kasihan gua sama Luga bre. Ketemu kayak gitu, besok ketemu masih kayak gitu aja. Anjir gua bilang nggak. Masih melas aja hidupnya. Nggak berkembang. Iya. Dulu ke gua tiap hari WA-an. Kang, kuota dong, mau debat, kuota dong. Sekarang udah lawan sabar. Lawan sabar. Bunda Emma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari surga. Bidadariku.